Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo! Oke, pertama perkenalan dulu. Sebelumnya kita pernah webinar untuk WhatsApp AI ya kemarin ya. Iya. Nah, sekarang kita coba pengen dinaikkan levelnya, kita lebih advancein. Sekarang kita lebih ke machine learning ya, maksudnya ke meskipun nyentuh machine learning, kita mungkin akan sedikit berbeda dalam sudut pandangnya. Dan berarti saya juga bukan orang yang ahli banget dalam machine learning atau deep learning, tetapi background saya adalah programmer. Jadi di sini kita biasanya sebagai programmer mempunyai challenge ya dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan tren saat ini yang ke arah sana, ke arah artificial intelligence. Tentunya hal ini dibutuhkan oleh programmer-programmer baru juga, karena pasti akan ada suruh bikin program ini, bikin program itu, padahal secara basicnya kita mungkin belum pernah belajar sama sekali nih tentang apa sih itu studi masalah machine learning, deep learning atau artificial intelligence itu. Jadi di sini menjadi challenge tersendiri bagi para programmer ya, karena kan di sini juara coding ini memang tempat kumpulnya anak-anak yang pengen memprogram. Jadi pengen menjadi berkarir menjadi seorang programmer. Di sini kita mempunyai banyak ya mungkin challenge lah, kendala atau challenge gitu ya istilahnya ya. Kita lebih suka bilang challenge. Gimana mereka dihadapkan dengan situasi yang saat ini selalu sangat cepat berubah. Dulu kita nggak pernah sama sekali dengar machine learning, tentang deep learning. Nah sekarang tiba-tiba semua orang harus bisa untuk membuat suatu visual face recognition misalnya seperti itu, atau untuk absensi lah, untuk validasi, identifikasi gitu kan. Jadi tentunya kita sering disebut mungkin programmer itu magician ya. Iya betul, magician. Jadi tiba-tiba harus bisa gitu kan. Jadi mungkin di luar sana banyak teori-teori bagaimana belajar untuk sebuah studi ke arah sana gitu kan ya. Tapi kalau di sini mungkin sudut pandangnya lebih ke praktikal. Jadi mungkin kalian nggak langsung jago kalau habis training dari webinar ini, tetapi setidaknya kalian bisa mungkin mencari jalannya, mencari jalan agar kalian bisa mencoba dalam arti mulai belajar ke arah sana. Jadi kenapa seperti itu? Terus kenapa iklannya kok tentang ada seseorang yang karyawan yang dimarahi sama bosnya, terus kita tahu masalah apa sih face recognition, rasa emosinya gitu kan. Jadi kita sebut simpel, itu nggak guna sebetulnya programnya gitu kan. Nggak ada program seperti itu kan. Jadi mungkin saya akan cerita sebagai petualangan saya sebagai programmer gitu ya. Jadi bagaimana sih awal mulanya kok saya tiba-tiba kok bisa belum tentu ngerti ya. Gitu kan. Banyak orang bisa coding tapi kadang-kadang tidak ngerti konsep coding yang baik dan benar. Tetapi kalau jadi ngerti ya maksudnya. Nah itu kan apa ya, suka dukanya programmer gitu kan. Kenapa? Karena tadi ya secara waktu kita kadang-kadang ada proyekan yang harus cepat-cepat kita solve gitu kan. Kalau yang lagi ngetren sekarang ya programmer tuh harus solutif gitu ya. Solutif kayak film tilik gitu ya. Harus solutif orang gitu ya. Jadi harus benar-benar solusif ya gitu maksudnya. Nah, cara shortcutnya gimana? Ada cara shortcutnya, bukan best practice ya, tetapi cukup menggelitik kalian untuk kalian mencoba. Bagaimana kalian mencoba sehingga kalian bisa membuat dan mempelajarinya jauh lebih dalam. Karena kalau nggak pernah mencoba, hanya berteori, kadang-kadang ya kita nggak pernah bisa. Gitu kan. Semua itu harus coba dulu. Gitu kan. Soal benar atau salah ya kita sambil berjalan ya kita perbaiki. Jadi kalau di sini saya share screen-nya aja di sini ya, ya. Jadi di sini awal muasalnya tiba-tiba saya baca-baca tentang CNN ini bentuknya kayak gini gitu kan. Oke, dan nyerah langsung, wah saya dulu matematika aja jeblok gitu kan. Ya kan, sekarang suruh main matrix-matrixan gitu kan, ada kernel, ya kan, ada input, ya kan, nah, apa ini maksudnya gitu kan. Sekilas saya mungkin agak paham ya, oh di sini ada suatu matriks yang menjadi suatu matriks baru,
karena ada sesuatu yang dapat dihitung berikutnya. Oke. Nah, terus saya lihat sedikit-sedikit, oh caranya kayak gini. Tapi apa hubungannya ini dengan convolution ya istilahnya ya. Terus dari sini saya cobalah, udahlah, saya programmer. Saya langsung pengen istilahnya ngoding aja lah daripada pegang teori gitu. Saya bongkar suatu program yang di sini ternyata ya biasalah, programmer kan jago nih nyuri codingan orang gitu kan ya, maksudnya dalam GitHub juga kita baca-baca. Di sini dia ada program Python. Di sini dia menggunakan namanya TensorFlow, Keras, ada Matplotlib, ada CV2. Nah, tentunya ini ada library yang populer juga ya, ada NumPy, ada Arcparse. Arcparse tuh kita bisa masukin parameter di belakangnya. Terus ada NumPy itu untuk hitung-hitungan ya, matematika parametrics tadi kita bisa hitung dari NumPy-nya. Di sini juga ada semacam TensorFlow. Nah, ini TensorFlow ini sebetulnya dibilang framework, dibilang jadi dia keren sih, dalam arti dia platform lah. Platform bagaimana dia bisa kita bisa di dalamnya ada banyak framework yang ibaratnya kayak Keras, terus framework machine learning lainnya yang bisa disupport oleh si platform TensorFlow ini. Yang nanti modelnya itu bisa ibaratnya ditransfer ya, dalam arti dari Keras bisa dijalankan di TensorFlow Lite atau di mana gitu itu bisa istilahnya. Jadi cukup lengkap ya, biasalah buatan Google lah istilahnya. Jadi Google kan menguasai semuanya ya. Jadi salah satunya TensorFlow ini salah satu tools yang sangat menarik yang bisa dipelajari ya. Meskipun untuk mempelajari itu butuh experience dan latihan yang lama sebetulnya gitu kan, sampai benar-benar paham. Tapi kalau asal menggunakan harusnya sih nggak susah. Kita bisa bayangkan sekarang juga orang nggak menemukan kok, jadi menggunakan juga dengan konsep yang sudah ada. Di sini saya pertama nggak bisa baca gitu, dalam arti bukan nggak bisa baca, dalam arti nggak bisa baca codingannya ya. Saya ngerti, tetapi apa sih maksudnya di sini? Di sini ada beberapa metode, juga di sini ada tulisan kayak model gini, terus di sini paling bawah untuk testingnya dia menggunakan CV gitu. Jadi di sinilah saya mulai belajar untuk membaca codingan orang. Codingan orang di sini, ini saya lupa saya kasih ya. Ini ada dari GitHub sih sebetulnya. Jadi dia untuk yang paling sederhana, dia menggunakan 4 step training dan paling sederhana. Sampai saya tahu ya akhirnya gitu kan ya, sampai saya tahu gitu. Jadi di sini yang intinya di sini dia hanya bisa melakukan training dari suatu model untuk dicari klasifikasi perbedaan antara orang marah, orang senang, orang sedih, gitu kan. Sebenarnya lengkap, awalnya tuh lengkap, tapi saya kurangin menjadi 3 karena apa? Karena waktu saya coba train, saya mengalami kasus namanya overfitting. Nah, kasus ini baru buat saya dan salah satunya saya coba untuk mengurangi tadi ya klasifikasinya. Selain itu saya juga bikin namanya di sini ada namanya image data generator ini untuk menggenerate data testingnya itu agar divariasiin, entah itu diputer, ditarik atau di zoom, diperbesar gitu kan, atau di flip sehingga data testingnya itu lebih variatif istilahnya. Nanti ada alasannya kenapa bisa sampai overfitting ya istilahnya ya. Itu istilah-istilah ketika kita saat train data ada kasus-kasus yang seperti itu. Oke. Terus di sini ada plot model history ini, kalau dibaca ini sebetulnya hanya untuk menampilkan hasil dari training yang sudah dilakukan. Di sini kita tahu ada namanya berapa kali epochnya itu berarti berapa kali dilakukan trainingnya. Terus ada trend fall-nya, ada model loss. Di sini kita tentunya saat training data nanti kita kelihatan pas training berhasil enggaknya berapa persentasenya, bebannya maksudnya. Terus saat kita testing dapat bebannya, validasi loss-nya itu nanti kelihatan di sana sehingga kita bisa tahu oh data model kita jelek atau varian data kita kurang bagus atau
varian testing kita kurang bagus sehingga kasus underfitting atau overfitting itu terjadi. Di sini saya baca pelan-pelan ya, jadi arti sampai saya belajar sampai ke poin namanya ada conclusion to D di sini. Oke. Di sini saya mandek ya, dalam arti ini apa sih sebetulnya kok ada 32, 64 gitu kan. Kenapa harus seperti ini gitu kan istilahnya kan. Kenapa harus kompleks ini gitu kan. Ada kernel size ini benar-benar kalimatnya ini benar-benar nggak familiar ya dalam dunia pemrograman tuh nggak familiar, ini lebih ke scientific istilahnya. Terus ReLU itu seperti apa, activation itu seperti apa. Nah ini pun kalau kalian coba untuk kalian lihat di Wikipedia atau di mana, ini penjelasannya jujur aja juga sangat rumit gitu kan, nggak user friendly lah gitu kan. Karena apa namanya? Karena ya ini matematis banget gitu, maksudnya scientific banget gitu kan. Kalau kita kan engineer, kita programmer tuh engineer ya, kita membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau scientific mencari tahu alasan kenapa benda itu ada gitu kan istilahnya kan. Kalau kita engineer, kita membuat sesuatu. Jadi apakah saling berkaitan? Iya, kalau nggak ada engineer, nggak ada scientific, nggak ada engineer, nggak ada scientific, itu saling berkaitan meskipun cara pekerjaannya berbeda ya. Ini ada suara nggak ya? Ini saya ngobrol sendiri nanti takutnya nih. Oke, suaranya bagus ya. Di sini ada komen nih, serupa Kak, kasusnya saya kemarin coba training data awal 4 jadi 12. Iya sih, jadi ini antara kita belum bisa menemukan kernel yang bagus, maksudnya filter yang bagus, atau gambar kualitas dari model datanya kurang bagus, atau terlalu banyak yang sama-sama mirip-mirip gitu. Misalnya gini, kasusnya pas saya lihat sekilas mata ya, kalau model yang diberikan yang di sini ini kan model dari, saya lupa Kaggle atau apa ya, ini FAIR 2013. Jadi FAIR 2013 itu ada Lipiko-nya ya, sorry. FAIR 2013 itu dataset juga ya, saya agak lupa FAIR 2013 itu dari mana ya. Jadi itu dataset untuk muka-muka orang yang sudah diklasifikasi ya istilahnya, Kaggle. Jadi di sini asal muasal ya, dia ada data yang sudah berbentuk 48 x 48 pixel. Muka-muka orang dari yang muka marah, jijik, takut, seneng, sedih, traget, sama netral. Ya, ada aja orang iseng ya, maksudnya enggak. Kalau kita mau curhat dikit, ya inilah big data ya istilahnya ya. Jadi big data yang akhirnya kita coba olah lagi sehingga kita bisa mengumpulkan jenis-jenis orang yang sedang emosi yang berbeda ya gitu kan. Terus kenapa sih harus dikecilin sampai 48 x 48 biar prosesnya cepat? Karena nanti kita tidak melihat ini sebagai gambar, tapi kita melihat ini sebagai matriks pixel ya istilahnya ya, informasi warna dalam setiap pixelnya. Makanya kita lebih kecil biar proses datanya itu lebih baik. Nah, Kaggle ngasihnya itu nggak berbentuk image potong-potongan. Nah, di sini kalau kita lihat nanti, saya lupa ya source-nya saya berikan belum ya. Di sini datanya untuk trace dan trendnya, ini bentuknya sudah bentuknya image. Jadi bisa kita pecah ya, kalau dari Kaggle itu kan belum dilabel satu per gambar ya, dari Kaggle itu belum label per gambar, baru di CSV. Nanti ada toolsnya untuk memisahkan gambar tersebut, terus kita melabelkan dengan penamaan image-nya dari sesuai dengan urutan CSV-nya ya istilahnya ya. Ini untuk mempermudah kita ekstraksi gambarnya akan lebih cepat gitu saja. Nah ini kalau kita lihat ada 6 kelas harusnya aslinya nih. Ada 6 atau 7 gitu kan. Saya rubah menjadi 3. Kenapa? Ketika saya lihat di sini tidak terlalu signifikan antara yang angry dengan misalnya apa sih tadi shock ya, surprise gitu ya, surprise gitu ya. Itu mirip-mirip gitu kan. Dia pas di training secara apa ya, secara hitungannya mungkin ya agak mirip, jadi terlalu bias gitu istilahnya gitu kan. Terlalu dekat. Nah, itu yang mungkin ketika dites dia jago di satu klasifikasi tapi jelek di klasifikasi yang lain, dianggapnya klasifikasi yang sama sehingga gagal terus gitu kan istilahnya kan. Dia terlalu bagus untuk klasifikasi tertentu gitu kan. Mungkin kalau untuk fear bagus, tapi untuk
surprise misalnya gitu kan, atau disgust, jelek gitu kan. Itu mungkin salah satunya. Modelnya yang ibaratnya mirip, bagus tapi mirip gitu kan. Sehingga tadi saya kurangin klasifikasi dari model itu sendiri. Oke. Itu jadi banyak trik ya. Jadi banyak trik gimana kalian menghindari, saya training bagus Pak, tapi pas saya tes banyak yang gagal, presentasi gagalnya gitu kan. Nah itu berarti kasusnya ya overfitting. Dan berarti bagus banget modelnya saat di train, tetapi pas di tes aslinya ya nggak karuan gitu kan istilahnya kan. Itu salah satunya. Kedua, klasifikasinya terlalu mungkin waktu belajarnya kurang lama, ya kan. Jujur aja nih saya belum menggunakan power dari internet ya, maksudnya kita sewa hosting di luar yang khusus untuk machine learning, terus kita train gitu kan biar lebih cepat. Ini enggak, kita benar-benar menggunakan PC gitu kan ya. Mungkin epochnya kurang banyak misalnya gitu kan, atau mungkin kita pas bikin metode convolutionnya kurang cocok, bisa juga gitu kan. Jadi yang saya gunakan di sini kan, yang kita gunakan di sini yang ada di source-nya ini ya. Ini kan lebih semua metode 4 layer ya. Jadi convolution, max pooling, dropout, convolution, max pooling, dropout, terus di flatten, di dropout lagi. Kenapa sih back dropout-nya? Nanti ada alasannya kenapa back dropout-nya. Ini juga kurangin kondisi overfitting juga ya. Meskipun beresiko tadi secara akurasinya juga nggak terlalu bagus. Nah, metode ini nanti ini ternyata ada berbagai macam yang orang punya ibaratnya resepnya lah, sesuai dengan kondisi dan situasi. Maksudnya kalau untuk face recognition bagusnya seperti ini nih, oh lebih optimal seperti ini, terserah kalian. Maksudnya ada sih prinsip di belakangnya. Kalau saya sih kurang begitu paham ya prinsip di belakangnya ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan yang mirip-mirip, terus kita modifikasi. Itu yang paling masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena kalau saya pelajari nggak mungkin bisa, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi misalnya mirip-mirip apa sih face connection? Hampir mirip-mirip, kita bisa mendeteksi suatu muka untuk muka yang berbeda. Ya kita mungkin bisa gunakan itu juga untuk emotional detection gitu kan. Karena mungkin patternnya sama-sama raut muka misalnya seperti itu kan. Kita bisa pakai caranya mirip-mirip. Kan. Terus dicoba di enhance, dan arti ya nanti sih kalau yang sudah keren-keren ya, yang misalnya orang-orang yang suka berkutat di sini, mereka bisa namanya super, misalnya ibaratnya apa namanya kayak super tuning lah. Jadi benar-benar dituning habis-habisan. Okay. Jadi cara paling gampang pasti ya, programmer paling gampang pasti ngetek dulu ya, copy paste dulu ya. Itu kan ibaratnya dosa dari semua programmer kan. Sebelum orang itu sebelum, kadang-kadang gini, kita lebih cepat belajar kalau kita melihat hasilnya. Terus kita back propagation, jadi kita mundur ke belakang kan. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kayak gini gitu kan? Karena kalau udah lihat hasilnya bisa orang seneng dulu gitu. Oh, bisa ya gitu kan. Terus bagaimana bisanya? Gimana kalau gua mau merubah gitu kan? Jadi amati modifikasi gitu kan misalnya kan. Jadi kadang-kadang kita banyak ibaratnya mencetek dulu ya istilahnya ya, mencetek dulu gitu kan misalnya kan. Dan ini menceteknya pun kita juga pelan-pelan kita baca gitu kan. Jadi jujur aja ini advance banget, dan arti kalau kita jelasin 2 jam nggak mungkin. Meskipun nanti di juara coding nanti juga ada kelasnya ya, memang kelas yang tidak sehari 2 hari, tetapi memang ini dikhususkan pelan-pelan dari belajar Python-nya dulu, terus konsep-konsep dasar Python-nya dulu, apa tuh sampai kenal Python-nya ya, baru kita implementasinya ke OpenCV-nya, ke machine learning-nya gitu kan. Bahkan kita bagi juga antara OpenCV dan machine learning itu berbeda. Karena apa? Karena ini 2 hal yang berbeda juga istilahnya. Nah, kita balik lagi ya tadi ya. Di sini adalah metodenya. Jadi saya belajar dari beberapa referensi ya. Jadi ada referensi yang paling mungkin gampang kita tangkap, apa sih itu convolutional gitu kan. Kita tahu, kita udah bisa nyontek nih. Ini ada suatu resep yang untuk mentrainingnya. Ya kan? Di sini kita menggunakan namanya
metode convolution untuk membuat kategori-kategori. Nah, tapi cara kerjanya gimana sih? Setidaknya kita agak sedikit ngerti lah. Apa sih maksudnya kok ini ada model add, convolution, max pooling, dropout gitu kan. Jadi gini, membaca suatu gambar dalam komputer itu berbeda kalau kita membaca dalam otak manusia ya. Mirip mungkin tapi berbeda ya. Balik tadi ke sini. Ini membingungkan kan? Oke, kita simpelkan. Sekarang ini yang ada suatu tutorial yang sangat mudah banget ya. Ini saya share lagi di sini dengan cara dengan lebih pendek lah gitu kan. Jadi di sini anggap aja kita di dalam dunia ini ada dua alfabet lah, garis miring sama garis kanan. Ya kan? Ini sebetulnya sih belajar kayak kalau kita belajar OCR gitu kan. Ini salah satu ya konsepnya lah gitu kan. Kita pakai juga di machine learning lainnya istilahnya. Karena ini juga pattern kan, bentuk pattern ya istilahnya ya. Di sini ada garis miring ke kiri, ada garis miring ke kanan. Simple. Kalau kita kan ada A, B, C, D, F, G, ada bentuknya macam-macam lah. Ada muka, itu bentuknya gimana kompleks lah gitu. Kita ngomong yang 2 bit dulu lah gitu kan, kiri ke kanan gitu kan. 4 pixel. Oke. Nah, kita disuruh bikin program untuk image recognition-nya. Gue harus bisa tahu kalau ini adalah huruf garis miring ke kiri, ini adalah huruf garis miring ke kanan. Nah, paling gampang di sini kita rubah ini menjadi suatu nilai yang kontras lah. Apa sih gambar yang kontras itu adalah hitam dan putih. Jadi yang ada gambarnya ini adalah warna hitam, backgroundnya warna putih. Kita grayscaling dulu lah istilahnya gitu kan. Nah, proses grayscale membutuhkan bantuan OpenCV. Ya, bagaimana dia bisa memanipulasi gambar menggunakan OpenCV. Jadi saling berkaitan ya. OpenCV digunakan pas kapan sih? Nah, pas saat grayscaling itu gunain OpenCV mudah. Ya. Terus habis itu setelah jelas bentuk hitam putihnya, kita lihat dari hitungan matematisnya. Ya, warna terang, warna putih, background gitu kan, itu kita anggap itu nggak ada warna, negatif. Warna yang hitam itu kita anggap positif. Plus sama minus, ekstrimnya seperti itu kan. Dan di sini sebetulnya plus 1 dan 1. Oke. Di sini kalau kita lihat matriksnya menjadi ada plus 1, minus 1, minus 1, 1. Nah, ini kalau kita luruskan, kita jadikan deret, ini menjadi 1 minus 1. Ya kan? Terus ini pun yang gambar kedua kita deretkan menjadi minus 1, 1, minus. Nah, sampai di sini komputer masih belum bisa membedakannya. Oke, perbedaannya apa sekarang? Komputer belum bisa membuat pattern. Komputer begonya adalah gue cuma tahu kalau 2 lebih kecil daripada 1, tapi gue nggak tahu kalau ada pattern kayak gini, gue nggak bisa membedakan gitu kan. Terus bagaimana cara komputer membedakan? Dia harus ada hitungan yang lebih mutlak ketimbang pola seperti ini. Oke, di sini berarti komputer harus dibantu. Inilah kita namanya kernel ya. Kita harus bantu suatu proses, ya kan? Kita bantu suatu proses yang bagaimana biar proses itu bisa menjadi seperti tadi nilai yang kita tadi sudah temukan ini menjadi kelihatan perbedaannya ada di mana, ya kan? Harus dikotak-katik gitu, misalnya harus dikotak-katik lah. Nah, paling gampang kalau kita lihat seperti ini kan, kalau kita non scientific gitu ya. Paling gampang gimana caranya kita coba-coba. Oke, biar beda gimana caranya? Di sini kita coba misalnya kita ganti pola, ada suatu pattern yang kita terapkan ke dalam bilangan tersebut. Contohnya di sini adalah kita bilang yang pertama ditambah, terus dikurang kemudian ditambah. Itu patternnya ya, patternnya gitu kan. Nah, pattern ini yang kita sebut namanya kernelnya, jadi filternya, sehingga nanti dia bisa membedakan antara yang deret bilangan yang di atas ini atau ibaratnya informasi yang di atas sama informasi yang di bawah gitu kan. Garis yang ke kiri sama garis yang ke kanan. Tapi secara aritmatika. Oke. Cara nemuin ini gimana gitu kan. Nanti ada di komputer itu menggunakan bobot. Jadi kita bisa nilai dari 1 sampai 0, 0,1, 0,2, 0,3. Nah, itu ada bobotnya. Nanti kita hitung. Tapi kalau ini kan untuk supaya kita nangkep dulu nih. Maksudnya gimana sih caranya kerja komputer gitu kan. Oke, anggap aja kita bikin pola lah. Pola ini kita bikin satu kernel aja nih. Untuk plus, minus, plus.
Sudah langsung ketemu ya, kita coba-coba dulu ya. Misalnya Coba. kita dari minus dulu kan gitu kan. Kalau minus ya hasilnya sama, dua-duanya nilainya minus. Nah, dengan pattern seperti ini kita coba di sini. Kalau 1 dikurangin 1 min 2 dikurangin 1 min 3 ditambah 1 min 2. Kalau ini min 1 ditambah 1 kurang 1 0 sorry ini salah nih gue. Ini plus minus berarti 1 ditambah 1. Ini benar nggak sih, ini 1 ini bentar. 1. Ini jangan-jangan aku masukin ini salah gini. Plus 1 dikurang 1 dikurang min 1. Jadi 2. 2. Kata bukan gitu. Jadi agak lupa lagi gua dari saya nih. Plus 1 dikurang 1 0 dikurang 1 min 2 min 1. Bukan ini berarti ini harusnya kalau kayak gini jadi nggak masuk nih. Ini salah di sini nih. Salah coba ya kita hitung ya di sini ya. Ini saya salah masukin angka kali ini. Bukan angka yang sudah filternya. 1 min 1 kita punya angka seperti ini kan. 1 min 1 1. Nah, satu lagi min 1 1. Sorry. Nah, di sini satu lagi adalah min 1 1 min 1. Oke. Misalnya kita coba 1 dikurang 1 plus 1 1 dikurang 1 min 0 dikurang 1 min 1 tambah 1 nggak bisa berarti kan, karena hasilnya misalnya kita pakai cara yang tadi yang di atas ya, 1 dikurang 1 0 min 1 tambah 1 0. 0 itu bukan nilai soal itu kan, itu nggak bisa pakai plus minus ya. Kalau 1 dikurangin min 1 berarti tambah 1, dikurangin min 1 berarti tambah 1 2 3. Oke. Min 1 dikurangin 1 min 2 kurangin 1 min 3 ditambah min 1 min 4. Ini agak beda tapi kontrasnya ketemu belum gitu istilahnya. Cukup lumayan cukup ya istilahnya ya. Angkanya lumayan jauh ya, jadi bisa bedakan. Angkanya lumayan jauh misalnya gitu kan. Jadi yang tadi berapa sih? 3 ya? Iya. Yang satu lagi misalnya 1 4 yang atas 4 ya? Atas 4. 4. Oke. Yang atas 4, yang di bawah adalah min 1 dikurang min 1 1 adalah min 2 min 3 min 4. Kontras ya nih ya. Benar berarti. Berarti kita udah tahu perbedaan dua ini nilainya adalah kontras. Jadi kalau ke kanan atau ke kiri nih? Pokoknya X-nya, slash-nya ke arah ini yang bentuknya seperti ini berarti 4. Kalau yang slash-nya bentuknya seperti ini berarti min 4. Nah, ini adalah filter yang kita gunakan ya, plus minus plus ini adalah filter yang kita gunakan. Jadi dengan filter ini kita bisa menemukan suatu pattern dari dua buah gambar yang berbeda. Ya, caranya gimana kita uji gitu kan? Jadi kalau kita benar konsepnya seperti ini, kalau misalnya dia positif, ya paling gampang ini kan, kita sudah mempunyai dua pattern. Kalau dia positif, berarti dia bentuknya adalah yang garisnya ke kanan. Kalau yang negatif, berarti garisnya ke kiri. Itu kan seperti itu kan, jadian kan. Dengan tapi kalau tadi kan kita tebak-tebakan ya, dalam arti kita menemukan ini kan kita tebak-tebakan, dalam arti mencari ya. Kalau komputer gimana ya, randomize. Berarti komputer randomize, jadi dia di random dengan banyak percobaan di sana, kan? Banyak perhitungan di sana, sehingga dia bisa menemukan yang paling tadi mendekati jauhnya. Jadi mendekati nilai yang perbedaannya semakin jauh gitu istilahnya kan, gitu kan. Nah, dengan cara randomize dia, dan itu berapa probabilitas dicoba sama dia dengan cara yang sangat, karena komputer kita udah canggih ya gitu kan ya. Jadi mungkin 100.000 200.000 operasi matematika merem 0,01 detik mungkin gitu kan istilahnya kan. Kita lama kan, hitung aja lama gitu kan, satu gitu kan. Nah, mereka dilihat terus dikasih bebannya berapa, weightnya berapa gitu kan. Oh,
ini masih lebih bagusan yang tadi lebih bagusan yang tadi gitu kan. Jadi di situ ada beban-beban. Nah, nanti beban yang terberat yang diambil seperti itu kan. Terus kita training, kita testing, habis kita training kan kita testing bener nggak sih dengan konsep yang tadi apa namanya filter yang seperti ini satu sini plus minus minus plus ini berlaku juga di gambar yang mungkin di sini kelihatannya hanya separuh gitu kan. Ini gambar yang rusak lah misalnya gitu kan. Atau gambar yang terlalu bleber misalnya gitu kan yang kayak gini. Ya kan? Kita coba di sini kan, ini 1 dikurangin plus 1 kurang 1 0 plus 1 2 masih positif ya kan, berarti dia masih kategori garis yang ke kanan. Kalau yang satu lagi minus dikurangi 1 min 2 minus 1 dikurangi tambah 1 0 dikurangin 1 min 1 dikurangin 1 min 2 ya masih kontras ya, masih ke kanan ya gitu. Jadi kita tes dengan testing ini dengan filter yang tadi masih oke. Berarti filter tadi bisa kita gunakan untuk membuat kategori. Oh, komputer bisa dengan filter yang tadi yang kita gunakan di sini bisa menghitung kalau gambar ini slash ke kiri atau gambar ini slash ke kanan seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya, simpelnya gitu kan. Nah, jadi pertanyaan gimana kalau misalnya yang tadi ya secara computerized nanti filter itu dicari gitu kan. Itu kan dicari terus mana yang paling mendekati. Nah, sampai yang paling bagus untuk ibaratnya patternnya ya, maksudnya filternya paling bagus gitu kan. Proses itu namanya adalah ibaratnya gradient descent. Jadi kita mencari nilai yang terbaik dari dan paling sedikit errornya dari perhitungan yang dilakukan istilahnya gitu kan, seperti itu kan. Nah, di sini kan kita tunjukin kan ini bukan satu tapi probabilitas. Jadi probabilitas randomized, jadi dari 0 sampai 1 nilainya kita hitung. Bobotnya berapa, dan kita coba terus gitu kan misalkan. Nah, tapi kan kalau tadi kan cuma 2 bit ya. Cuma 2 bit. Ya kan? Gimana kalau misalnya ibaratnya ini saya belum secara gambar yang ibaratnya lebih kompleks gitu kan. Ya kan? Pas lebih kompleks saya coba lihat saya di sini. Nah, kita lebih kompleks, kita lihat bagaimana sebuah nah, contohnya ada yang bagus dari contohnya ya. Saya tulis di sini. Jadi kita nanti akhirnya pakai, saya dari sini deh. Kita pakai sistem scanning ya. Jadi matriksnya tetap kecil, tetapi di scan per pixel per pixel sehingga menghasilkan istilahnya menghasilkan gambar yang lebih kecil pixelnya tapi tidak kehilangan data informasi yang pentingnya. Jadi misalnya gini, saya ada JSS tuh kita bentar, ini sampel. Nah, Convenant GS ini ya, ini bagus di sini. Dia salah satunya adalah yang minus ini yang saya lihat ini kan. Di sini bagaimana sih cara kerjanya si convolutional itu istilahnya ya, untuk mendeteksi bagaimana pattern dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 0 ini sehingga bisa dideteksi oleh komputer. Kalau kita lihat di sini kan, ini pakai 4 layer doang di sini, dia ada inputnya, ada convolutionnya, terus di pooling lagi di convolution, di pooling lagi di softmax. Softmax itu berarti ibaratnya kita kategoriin terakhir, istilahnya ada beberapa klasifikasinya. Kalau kita lihat di sini nih, pertama kita ambil dulu matriksnya 24 kali 24 kali 1 kernelnya istilahnya. Terus dibikin gradient gradient-nya. Oke, ini ketemu pattern pertama. Terus di convolution lagi, ya kan? Sehingga kita mempunyai beberapa hasil yang weights-nya di sini bermacam-macam.
yang lebih banyak with hasil yang lebih kecil tapi lebih banyak dalam arti tapi di sini ada bobotnya ya, bobotnya akan diambil yang mana nih, tentunya bobot yang terbaik gitu kan. Terus di training lagi di filter lagi ya kan, sampai bentuk activation gradient udah nggak mulai ngaco nih, maksudnya bukan ngaco sih, mulai terpattern terpola lebih jelas, dipuling lagi, digabungin lagi istilahnya gitu kan, sehingga terpola lagi, di convolution lagi, lebih banyak lagi weightnya di sini, terus baru ibaratnya dibikin relunya ya, dibikin sini ada matematikanya, bagaimana dia ibaratnya dari yang weight gradient ini yang diambil yang terbaiknya, maksudnya dalam arti diambil dari hitungan gitu ya, gue nggak tahu cara hitungannya gimana, yang diambil yang paling berbeda aja gitu kan. Paling berbeda kita kecilkan lagi, jadi sudah mulai ada klasifikasinya di sini gitu kan. Baru terakhir dipuling lagi untuk lebih dikategoriin istilah, jadi sampai akhirnya ujung-ujungnya tuh kita hanya memiliki 10 bentuk filter kategori istilahnya ya kan? Dari 1 sampai 0 sampai 10. Dengan filter ini kita bisa mendeteksi ibaratnya angka-angka yang akan kita lihat nanti gitu kan. Jadi dan ini yang paling terbaik filter yang bisa mencakup beberapa angka yang sudah kita tes juga istilahnya gitu kan. Nah, konsepnya sih sesimpel, kita ngomong simpelnya doang ya, dalam arti secara matematisnya ada gitu kan. Dan itu ini kok nggak salah convolution tuh si Alex siapa gitu yang buat gitu kan. Jadi dia di challenge gitu kan, dia di challenge ada perlombaan ImageNet kalau nggak salah gitu kan, di challenge gitu kan. Terus dia cari gimana metodologinya agar bagus untuk apa sih, untuk membuat untuk agar komputer bisa melihat perbedaannya gitu kan, perbedaan fiturnya dari si sebuah suatu gambar gitu kan istilahnya. Nah, ada nggak metode lain selain ini? Banyak sebetulnya gitu kan. Banyak bikin sendiri. Iya, kalau kalian pintar ya kalian bikin sendiri. Ini kan salah satu metode ya. Dan salah metode aja nggak bisa kita pelajarin sampai ibaratnya ngerti dalam-dalamnya ya, karena ada hitungan matematis segala gitu kan. Kita jujur aja, sore-sore aja kita pakai. Ya mudah-mudahan yang ada di sini kalian kedepannya bisa menemukan sendiri ya metodologinya ya gitu kan. Ini satu contoh convolution gitu kan. Nanti ada namanya RNN ya kan. Ada nanti banyak dah, banyak banget ya, metodologi itu banyak banget gitu kan. Ini salah satu metodologinya gitu kan yang kita pakai. Ini pun saya ngejelasinnya juga, mohon maaf ya kalau ini kan saya dari sisi programmer ya, yang saya mencoba membaca bagaimana si apa namanya, protection kalau salah mungkin gitu kan ya, karena saya jujur aja bukan too expertise dalam teori di sini gitu kan. Yang saya expertise adalah bagaimana cara mengcodingnya gitu kan. Nah, kalau gitu kita langsung codingnya. Oke. Kalau codingannya tadi ya, jadi semua itu templating. Jadi kalau kita lihat apa namanya, kalian mau cari nih face connection baru ya, kalian coba cari source yang ada di GitHub ya kan, yang paling mendekati dengan keinginan kalian. Misalnya contohnya ini kan ada pattern muka, sekarang kita misalnya mau cari cowok terganteng atau cewek tercantik gitu kan, sama cowok terjelek sama cewek terjelek misalnya seperti itu kan ya. Klasifikasinya Ya klasifikasinya kita lihat dulu apa di klasifikasinya gitu kan, karena mungkin kita tambahkan datanya, modelnya kita cari dulu yang mana yang cantik gitu kan, kita ambil juga model yang jelek, terus mungkin kita pakai cara ini dulu misalnya seperti itu kan. Karena mungkin dari situ kita coba tes, berhasil nggak? Kalau nggak berhasil ya kita coba cari, kita enhance lah istilah di dalam metodologinya. Atau mungkin ada orang yang sudah berhasil, kita coba untuk ambil datasetnya mungkin. Ambil dataset salah satu hal ya, tapi tadi ya cara bagaimana mencari algoritmanya tadi gitu kan. Karena ini yang paling mahal emang di sini gitu kan. Sehingga mungkin ya ada algoritma yang bagus banget dan itu nggak dipublish keluar. Ya. Karena mungkin dibitin misalnya gitu kan, yang ya dimonetizing lah gitu. It's okay, fine, itu susah lo nyarinya gitu kan. Ada beberapa hal itu yang mungkin kayak Google nggak akan membocorkan juga bagaimana dia bisa mendeteksi yang lebih canggih gitu kan. Mungkin dia mengembangkan sendiri gitu kan istilahnya kan. Nah, tapi yang kita bisa pelajarin ya kita coba dulu gitu kan. Nah, seharusnya kalau dari sini ya kita coba pelajarin bagaimana sih kita untuk modifikasinya dulu lah. Pertama saya ini udah saya sedikit
modif. Pertama, dia nggak pakai namanya image data generator ini untuk trendsetnya. Ternyata ketika varian trendnya ini kurang baik, dia overfitting. Overfitting berarti apa? Pas di trend bagus, pas di tes dia banyak loss-nya. Dengan cara ini agak lebih stabil ya. Dalam arti kita bisa lihat kita running ya programnya ya. Ini akan lebih stabil. Jadi di sini ibaratnya ini biasalah Python, ini ada argumennya. Kita mau training atau kita mau ibaratnya testing. Kita training, kita di sini kita lihat, kita ambil ibaratnya direktorinya data train dan data test. Di sini kita melihat jumlah data yang akan ditrain. Di sini ada 1.675 gambar, kan? Terus jumlah file itu dataset model yang kita akan tes, bukan tes ya. Trend itu ya, yang akan kita tes kalau nggak salah tes itu 3.965. Pixelnya adalah 64. Pengulangannya bukan batch sets-nya itu pixelnya kalau nggak salah, saya lupa di batch sets itu. Terus number of efforts-nya itu berarti pengulangan tadi ya, proses yang di sini itu dilakukan sebanyak 100 kali. Nah, pengulangan pelatihannya dengan data set yang baru ya, istilahnya bukan data set baru, dengan filter yang baru ya, yang sudah yang diambil yang terbaru gitu kan. Kita trending lagi gitu kan istilahnya. Terus di sini ada trend data gain. Di sini ada namanya library namanya image data generator. Itu library. Jadi library yang dipakai oleh si TensorFlow class. Class ini juga framework ya. TensorFlow itu support sama Keras. Keras itu framework untuk mesin learning juga istilahnya. Jadi di sini kita pakai image data generator untuk membuat modifikasi dari data trend yang sudah existing ada. Kan kita punya data trend di sini nih. Ya kan? Nah, ini biar lebih apa sih, ini data test ya, data trend. Ini biar lebih kompleks gambarnya. Ini kita skew itu berarti kita miringin dikit, kita rotate, kita transition biar lebih randomize ya. Jadi nggak persis terus. Jadi dengan kata lain lebih random bentuknya. Dan ini jujur aja ini meningkatkan dari nilai dari rasa trennya, rasa tesnya ya istilahnya ya. Saat menggunakan ini saya menggunakan seperti ini doang ya. Ini cuma saya rescale doang gitu kan ya. Ini kurang efektif. Ketika saya tambahkan pakai rotation, pakai shear, pakai zoom, nah lebih efektif. Juga ya ini untuk trend data gain, ini trend generatornya. Terus untuk validasinya juga di sini, ini kita bikin grayscale semua dua-duanya, ya kan? Tapi untuk trendnya di sini ya, untuk validasinya ini saya nggak gunakan tadi ya, image data generator ya. Jadi belum saya coba istilahnya gitu. Mungkin akan lebih bagus, saya nggak tahu. Bisa dicoba aja sih nanti istilahnya. Terus baru di sini kita buat modelingnya, bagaimana dia cara men-trainingnya. Kan? Kalau kita convolution tadi ya convolution kan, terus max pooling tadi yang digabungin semua, drop out itu ibaratnya kita randomize dari node-node yang tadi kita banyak percobaan itu, ada beberapa percobaan yang kita hilangkan. Nah, jadi nggak semua kita pakai, biar tidak mengurangi bobot dari weightnya sendiri yang mungkin terlalu jauh, kita hilangkan aja. Jadi kadang-kadang di random juga sama dia gitu ya. Jadi bobotnya lebih terstruktur ya, lebih bagus lah ya kan. Bisa bagus bisa jelek sih sebetulnya ya. Jadi tergantung, kalau terlalu back drop out juga jadi model datanya jelek, yang untuk di weightnya jadi jelek, nggak terlalu sedikit gitu kan silakan. Tapi kalau nggak digituin juga kadang-kadang ya tadi kasus overfitting terjadi istilahnya gitu kan. Terus di flatten, di dense, di sini aktivasinya relu, semua kita aktivasi relu semua ya di sini ya. Terus kita bantu softmax, kita bikin 3 kategori softmax-nya. Ya, softmax itu yang tadi yang kalau kita lihat di JS-nya ini bagian akhir ya Pak. Ya, bagian akhirnya. Kalau kan 10 kategori ya. Kalau tadi kita cuma ada agree, happy sama ya. natural. Dan itu kita bikin kategori terakhirnya adalah 3 biji. Udah. Jadi yang masih mirip-mirip kita kategoriin lagi. Yang masih mirip-mirip kita kategoriin A, B, dan C. Kita masuk kategoriin itu. Nah, itu. Nah, sehingga kita mempunyai 3 kategori outputnya. Dan
Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini input shape-nya juga di sini kan yang nggak boleh salah-salah itu biasanya kita bentuk pixelnya. Ini kita mau dari 32 ke 64 atau dari ini kan dari 32 ke 64 128 gitu kan. Jadi semakin dikecilin ya istilahnya ya. Terus kalau saya tadi filternya, jenis filternya ada 3, matriksnya ada 3,3, berarti 3 dimensi kan 3 dimensi harusnya nggak sih? Ya, karena dia bentuknya matriks semua ya. Terus input shape-nya dari tadi ya, dari 48 pixel, 48 pixel. Kok satu? Ya, karena dia nggak pakai RGB kan, dia cuma grayscale ya kan. Terus udah sih gitu kan, udah. Nah, di sini kita compile di sini kan. Nah, di sini ada metodologi lagi namanya loss optimizer sama matrix. Ini kalau saya jelasin panjang lagi nih. Adam ini apa, kategori seperti itu apa gitu. Jadi bisa kita cari sendiri lah. Jadi loss-nya itu banyak banget. Kita bisa pakai metode loss yang seperti apa gitu. Ini pastinya juga akan ngefek ke hasil trend kita ya istilahnya ya. Contohnya di sini ada categorical concentricity. Ini bagus untuk bentuknya kalau kategori, jenisnya kategori ya. Kalau binary yang true or false itu ya nggak bagus seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak kurang bagus lah. Kalau yang bentuk kategori ini bagus. Terus optimizernya Adam. Ini nama orang juga. Nah, KR itu apa saya lupa nih. KR sama decay-nya ini saya lupa. Terus matriksnya akurasi, kan? Terus udah. Tadi semua kita lakukan training. Oke. Terus di sini saya ada 2 save di sini kan. Ini save sebagai weight-nya aja saya save. Ya kan? Ini sebagai keras nih H5 ini kalau masalah ini extensionnya keras. Kalau ini saya save sebagai TensorFlow-nya. Jadi ini lebih lengkap. Bisa kita lanjutkan lagi kalau kita mau training. Melanjutkan trainingnya gitu kan. Jadi kalau di TensorFlow itu kita bisa lanjutin training. Jadi bisa di continue lah gitu kan. Terus kalau kita display, misalnya udah jadi nih, berarti nanti kita punya model X-H5 ini untuk weight-nya, maksudnya untuk tadi filternya, untuk kita miliki, itu kita bisa pakai nanti. Makanya gimana? Di sini, pas display, kita akan meload dari model yang terakhir kita training tadi, istilahnya kan, dari filter yang terakhir tadi, adalah model X-H5. Terus di sini kita, kalau di sana kan cuma ada indeks doang ya, kalau itu apa satu dia nggak didefinisikan, dia cuma ada 0, 1, dan 2. Kita definisi di sini, kalau 0 itu adalah angry, 1 itu adalah happy, 2 itu adalah neutral. Terus di sini sih harusnya ini masih pakai webcam ya nih ya, video capture CV2. Ini adalah fungsi dari OpenCV untuk membuka webcam kalian. Oke. Terus di sini kita tentukan width sama width-nya. Jadi bentuk dari nanti tampilan yang akan kita capture. Kan? Di sini saya pakai cap ini berarti capturean webcam kalian berapa sih tingginya maksimum capture-nya, width-nya berapa. Ini ngambil parameter dari webcam-nya untuk ditampilin nantinya gitu kan. Nah, hasilnya kita tampilin di ini hasil output ini semua nggak perlu sih sebetulnya gitu kan. Jadi kalau kalian mau nge-save hasil dari rekam video lah, namanya rekam video lah gitu kan. Ini perlu nggak usah nggak apa-apa istilahnya gitu kan. Rekam videonya doang ini. Jadi kalau kalian mau rekam video dari webcam ini pakai ini caranya. Jadi kita siapin writernya, jadi penulisnya untuk ke file hasil streaming dari si hasil frame per frame-nya dari si OpenCV tadi yang capture, yang OpenCV capture. Udah di sini langsung well through nih. Well through berarti di looping sampai bosan, sampai dia break. Ya kan? Di sini breaknya apa sih? Kalau dia pencet key, ya dia break sampai bosan ini istilahnya nih. Terus di repeat terus sampai dia pencet, si usernya pencet huruf key atau wait key-nya dari si CV2 nih. Satu itu apa ya wait key-nya ya? Key juga nggak salah ya. Control C dulu istilahnya. Nah itu akan looping terus yang ada di sini. Di sini ngambil dari cap rate ini kita dapetin red sama frame-nya. Frame-nya gambarnya. Red itu apa ya? Saya lupa. Red itu kalau masalah informasi ya kalau nggak salah. Kalau frame itu gambarnya. Jadi gambar picture-nya, bitmap-nya itu dalam bentuk matrix diambil ke kita. Istilahnya diambil secara bentuknya apa namanya? Hitungan ya, hitungan informasi gambarnya gitu kan. Di sini
Nah, ini ada lagi nih. Skate. Classifier. Jadi di OpenCV itu sudah dilengkapi sama library untuk metode cascade classifier. Salah satu contohnya adalah HAR cascade gitu kan. Metode HAR. Gitu kan. HAR itu ada sendiri metodenya. Jadi bagaimana dia bisa mengklasifikasikan kalau ini tangan atau wajah orang, atau badan orang, atau wajah dan badan, frontal, muka depan atau muka belakang dengan metode HAR istilahnya. Di sini metode banyak ya. Tapi kalau anak OpenCV ini kita nggak perlu tahu, kita nggak tahu sih sebenarnya perlu tahu sebenarnya. Tapi langsung pakai bisa gitu kan. Jadi ini ada koleksinya, dia ada namanya hard cascade untuk frontal face, untuk person. Jadi kalau kita pakai classifier itu kita nggak usah susah lagi. Bisa, Pak saya mau bikin metode untuk deteksi orang. Deteksi orang udah ada di OpenCV. Kita pakai person's classification untuk pakai HAR-nya. Itu cukup bagus istilahnya gitu kan. Pak saya mau lihat muka, ini udah ada frontal face. Set face sudah ada, nggak salah set face sudah. Bisa nggak kita bikin metode apa namanya, klasifikasi sendiri, klasifikasi HAR sendiri bisa nggak? Bisa ternyata. Tapi nggak kita rangkum di sini ya. Ini mau saya yang mau berbusa gitu kan. juga, ya. Jadi tinggal cari namanya HAR cascade di sini. Kalau kalian programmer pengen cari untuk deteksi yang lainnya ya. Banyak banget. Nah ini ada eyes, ya kan? Itu berarti untuk deteksi mata. Bisa kita gabungin nggak? Bisa kita gabungin juga. Jadi mau frontal face baru kita gabungin matanya, mau ada di mana gitu. Jadi kita deteksi dulu mukanya, baru kita deteksi matanya. Atau matanya doang juga bisa. Ada front S alternatif ya, front 1 alternatif 2 ya kan. Jadi banyak banget. Ini lower body. Jadi kalau kalian mau lihat ini kaki atau bukan gitu kan. Nah, bisa juga ya kan. Ini ada Russian plate number. Oh, Indonesian plate number bisa nggak? Silakan kalian buat gitu kan. Ini ada smile. Nah, smile di sini ini lagi ibaratnya bukan yang metode ini. Tadi kan kita emotion ya. Sekarang kita ada cascade smile. Ini emotion bukan? Smile itu atau juga sih ya. ya. Ya emotion juga sebenarnya. Emotion juga ya, tapi berbeda cara metodologinya gitu kan. Kalau tadi kita melihat bentuk perbedaan dari pattern ke pattern, kalau ini bentuk dari secara muka, secara metode cascade. Yang tadi bilang untuk mengetahui emosi itu banyak banget metodenya. Bahkan pakai hard cascade aja bisa ternyata gitu kan istilahnya kan. Jadi banyak ya. Jadi bisa kalian copy ini XML-nya terus kalian ganti, nanti deteksinya akan otomatis berubah. Itu enaknya kita menggunakan OpenCV ya. Jadi metode hard cascade-nya sudah ditanamkan di dalam library-nya. Terus di sini tadi kan dia mintanya 48 ya. Grayscale ya. Di sini kita rubah. Nah, kita rubah menjadi gray gambarnya. Meskipun nggak ditampilkan nantinya ya. Terus kita ambil mukanya aja. Nih. Fast cascade, tadi kan kita menggunakan metode untuk mengambil muka. Terus kita detect dari si gambar frame yang sudah kita berikan tadi. Jadi yang kita capture dari webcam, ya, di capture satu frame, dibikin abu-abu, terus dicari muka yang di mana, diambil mukanya. Dengan 3 baris doang, kurang ajar kan? Ya kan, kompleks tapi langsung dapat dengan OpenCV istilahnya. Di sini dapat koordinatnya x, y, width-nya berapa. Ini angkornya ya, berarti posisinya di mana sih dia mulanya. Terus dari situ kita ambil width-nya, kita hit-nya. Kalau di situ ada 5 wajah, berarti di sini 5 kali perulangan. Kalau ada 3 wajah, 3 kali perulangan. Ini for sejumlah face-nya. Face ini berarti muka yang ditemukannya istilahnya. Dengan cara menemukan ditemukan ini apa? Gak langsung dapat mukanya, tapi koordinat mukanya. Oke. Terus kita lihat region of interest-nya yang gray ini kita ambil, kita crop. Terus kita resize gambarnya menjadi 48 pixel kali 48 pixel sesuai dengan tadi ya gambar hasil testing yang kita lakukan tadi di convolution tadi yang di atas tadi ini. Ya kan gambarnya pixelnya gedenya dalam 48 kali 48 kan.
Jangan sampai salah, jangan kita nanti 64 kita minta kita minta klasifikasinya yang 48 yang nggak cocok, gitu kan. Istilahnya jauh berbeda, gitu kan. Harus sama. Nah, berubahnya gimana? Pakai resize, di resize di sini. Nah, ini pakai proses nampi ya dia, yang itu nampinya dia. Nah, terus kita cari max index sama predictionnya. Nah, di sini prediction kita langsung model the predict ini untuk predict sesuai dengan menggunakan tadi ya model tadi yang kita load bitnya adalah model X5 ya kan. Nah, ini model yang kita sudah training sebelumnya, yang kita tadi save with di sini misalnya. Oke. Terus habis itu tahap selanjutnya hampir selesai nih kita nih. Nah, dapat pas indeksnya, dapat indeks orangnya nih dari argumen predictionnya dia dapat maksimal indeksnya, jadi di nilainya di upin lah bisa gitu kan ya. Terus baru kita kasih teksnya itu sesuai dengan emotion dictionary-nya. Tadi kan kita bikin emotion dictionary kalau 0 itu angry, 1 happy, 2 neutral. Makanya nanti di sebelah muka kita nanti ada tulisan angry, happy sama neutral. Udah beres. Terus hasilnya dikasih ke frame, bikin frame baru nih, ya kan? Terus di show udah. Di show bentuk UI sederhana ya, di sederhana. Diputar-putar per frame-nya dia. Nah, karena dia mainnya per frame, operasional per frame gitu kan. Ini kalau di Raspberry Pi, ini yang menjadi problem. Kenapa? Karena Raspberry Pi kalau kita frame inputnya dari webcamnya 1920, misalnya HD ya, dengan prosesor Raspberry Pi itu pasti akan jauh. Jadi, tapi kalau nggak HD pun kurang bagus mungkin secara deteksi fiturnya ya, maksudnya fitur mukanya gitu kan. Jadi ini si buah mahkamah gitu kan. Nah, makanya nanti ada namanya TensorFlow Lite, itu jadi modelnya itu pas training itu lebih ringan. Jadi mungkin nggak sekompleks yang kita pakai TensorFlow sekarang, tapi itu juga akan lebih cepat untuk mendeteksinya karena dia metodenya banyak yang sudah di-enhance untuk kebutuhan mobile ya istilahnya ya, atau yang hal-hal yang ringan, entah itu di Android atau IoT lainnya istilahnya seperti itu. Oke, ini contoh sederhananya ya dari yang aplikasinya. Ini kalau di running gimana sih? Kita running di Windows dulu ya, belum di Raspberry Pi-nya ya. Jadi nah kita sama kayak kemarin lah kita pakai Anaconda lah. Anaconda kan suka ada kita ya. Mungkin ada yang belum tahu juga kali Pak Anaconda. Anaconda itu environment-nya yang sudah ibaratnya gimana ya? Suatu environment yang sudah lengkap isinya, bisa kita lengkapin isinya. Berarti kontainer gitu ya? Ya kontainer, nah ya kontainer lah gitu kan. Kontainer yang bisa kita taruh apapun di dalamnya gitu Pak ya? Ya entah itu library atau aplikasi gitu kan, sehingga kita nggak campur aduk. Misalnya gini, ini kita pakai versinya nih, saya pakai TensorFlow 2 Python 3.7 kan. Ini saya misalnya tiba-tiba mau downgrade ke TensorFlow 1.5 dengan Python 3,4. Itu nggak usah uninstall yang lama gitu kan. Kita bisa mempunyai dua environment yang berbeda. Ini contohnya, ini saya bisa activate dulu ya nih. Saya kode activate TensorFlow GPU. Ini adalah environment saya untuk TensorFlow yang menggunakan GPU. Kenapa menggunakan GPU? Tadi kan lihat, tadi semua proses adalah aritmatika, matrix, ya kan? Dan jumlahnya sangat banyak perhitungannya. Yang sesuai seperti itu apa sebetulnya? Yang seperti itu semiliar ya, dalam arti mirip itu apa sih sebetulnya? Game itu operasional matematikanya bukan frame tapi ketika dia objek-objek yang bergerak itu semua dihitung gitu kan. Nah, makanya kita menggunakan namanya GPU. GPU itu adalah suatu prosesor yang khusus untuk perhitungan aritmatik sebetulnya. Kalau prosesor yang lainnya kan nggak terlalu khusus untuk aritmatik ya, berarti multifungsi lah. Teman dia ada untuk hal-hal yang lainnya ya. Tapi kalau game itu prosesor juga sebetulnya, tapi diberdayakan sendiri memang untuk hitung-hitungan yang kompleks, untuk floating misalnya, untuk floating point itu sangat bagus gitu kan. Kalau pakai prosesor biasa bisa tapi lama untuk trainingnya, kan. Ini saya sudah pakai, kebetulan ini saya pakai Nvidia, ini bukan promosi Nvidia ya.
Tapi yang mempunyai framework untuk membantu kita enhance saat training itu adalah Nvidia saat ini yang terkenal. Lewat kuda juga. Kuda istilah gitu kan. Kudanya dia bisa dia dari si kudanya itu dia ada semacam library atau framework yang membantu kita untuk mengenhance atau mempercepat proses learningnya gitu kan. Lumayan sih gitu kan. Pantes ya Pak ya, maksudnya lumayan laku. Iya Nvidia Dan banyak yang jual bekasnya juga. Iya apa ya kayak kita Bitcoin untuk Bitcoin itu dia pakai ya hitung-hitungan kan untuk mencari hashnya itu kan dia hitungan kan. Itu yang dipakai ya GPU lagi gitu kan. GPU itu prosesor gitu kan. Prosesor ada memorinya juga lagi gitu kan. Komputer dalam komputer gitu kan. Komputer ini khusus untuk hal sesuatu hal gitu kan. Makanya jangan heran kalau harga GPU itu harga komputer gitu kan istilahnya kan. Oke, terus kita lihat di sini ya. Saya running untuk trennya. Nah, trennya dia pakai apa macam Python, sih. Oke, bot ya. Argumen saya lupa lah. Python namanya apa sih dia? Kita train dulu ya misalnya gitu ya. Sebenarnya saya ada yang sudah di train sih, tapi kita coba untuk train lagi. Nah di sini kita menggunakan train, saya sudah menggunakan CUDA ya. Saya pakai GeForce 1050 ya. 1050 atau berapa? 1050. Nah ini di sini mulai epoch pertama di running training pertama kan sampai 100 kan. Nah ini bisa kita tunggu, bisa kita enggak nih gitu. Oke, sambil nunggu 100 mah kebanyakan kali ya, 30 aja kali ya istilahnya ya. Contoh sih saya sudah ada model aslinya sih sebetulnya ini. Contoh doang ini saat kita training gitu. Nah ini sampai 100 ya Pak ya. Kalau misalnya bisa nggak Pak langsung ditampilin itunya Pak? Berapa ya? Apa display langsung di display? Ya ini saya mau jelasin dulu di sini. Di sini ada loss, ada akurasi, dan ini saat trainingnya nih ya. Nanti pas selesai nanti dia ada informasi yang kita bisa lihat nanti di sini. Ini tumben agak lama, ini mungkin saya GPU-nya lagi nyala sih maksudnya. Ini lama ya? Mungkin sembari ini Pak. Dia sama Zoom segala ini. Dia VDR gue nggak aktif ya. Oke, ada yang bertanya mungkin? Ada yang ditanyakan mungkin yang lain? Oke, ada yang mau tanya? Misalnya bingung semua istilah gitu ya? Ya enggak sih. Jadi kalau kalian lihat berarti kan cukup kompleks ya gitu kan. Mungkin nggak cukup hanya materi ini dilakukan secara 2 jam saja gitu kan. Dan berarti kalian tentu sangat membutuhkan ibaratnya trainer gitu kan. Trainer yang mungkin jadi di tempatnya kita itu ada trainer-trainernya ya yang kita bisa ngajarin pelan-pelan, nggak secepat ini kan kayak orang ngomong doang gitu kan ya. Kenapa? Karena secara konsepnya itu harus banyak latihan, banyak persoalan itu baru kita nanti bisa menemukan macam-macam solusi gitu kan. Bahkan kalau dicari lagi kita bisa menemukan metodologi yang baru gitu kan. Jangan berharap dengan materi 2 jam ibaratnya bisa langsung kalian membuat suatu modeling yang kalian inginkan. Tapi seenggaknya mungkin kalian bisa dapat idenya ya, konsepnya yang bisa bisa mungkin nanti bisa kalian kembangkan lagi, terapin di tempat lain. Nah, kalau jadi misalnya kurang, ya jangan takut ya, karena gini, yang penting kalian coba lihat dulu, kalian tahu apa yang kalian harus lakukan. Kita lihat, kita tahu convolution itu kerjanya seperti apa. Terus kalian sudah tahu segmen mana yang harus kalian edit, gitu kan istilahnya. Atau kalian rubah dulu, karena sebelum kalian tahu semuanya,
dengan cara mengedit itu ibaratnya sedikit enggak kalian sudah mencoba gitu. Dan mencoba itu jauh lebih baik ketimbang kalian selalu melihat doang gitu kan. Yang penting tahu, habis itu suka ya Pak ya. Iya, Suka coba dulu coba gitu gitu. kan. Nggak mungkin kalau lu cuma dengar rasa coklat itu enak tapi nggak pernah rasain ya taunya cuma Suka ya. taunya doang gitu kan misalnya nggak pernah coba gitu. Kalian harus involve gitu kan. Kata Forrest Gump kan ya, lu nggak bisa tahu rasa itu coklat lo coba nggak lu buka isinya gitu kan istilahnya kan. Isinya mau enak gak enak ya intinya kalian sudah mencoba gitu, sudah tahu rasanya gitu kan istilahnya. Ya makanya di sini juara coding kenapa sih pengen liatin seperti ini ya karena bisa loh ternyata gitu kan. Mungkin untuk Raspberry Pi-nya di seminar berikutnya kali ya kita mungkin akan lebih fokus ke IoT-nya. Jadi kita akan karena kalau kita jalan sekarang juga kompleks ya karena nanti Raspberry Pi sendiri ada trik dan triknya kalau untuk IoT itu seperti apa komunikasi datanya. Ada yang nanya kayaknya Pak. Kenapa harus dirubah ke grayscale dulu ya? Gini, grayscale itu tidak ada layer warna. Kalau kalian pakai warna itu berarti ada tiga channel ya, tiga channel lapisan warna. Pertama warna merah, RGB, red, green, blue. Jadi tiga lapis warna. Nah, dengan satu channel aja udah banyak, apalagi kalian mau merubah, mau menghitung secara tiga layer, tiga channel lagi gitu kan, tiga matrix, tiga dikali tiga kali tiga lagi gitu kan, kali channelnya lagi gitu kan istilahnya kan. Nah itu tentunya pasti akan memperlama proses training kalian. Toh juga bukan warnanya yang pengen kita lihat ya. Jadi bedain nanti ya. Kalau kalian memang fiturnya itu ada di warna, ya silahkan kalian pakai yang berwarna. Misalnya kalian mau bikin pattern yang pattern itu misalnya ikan cupang ya. Ikan cupang kan patternnya mungkin sama, tapi warnanya beda. Berarti ada fitur warna di dalamnya kan, gitu kan. Itu boleh pakai RGB. Jadi effortnya terbayar, gitu kan. Karena antara cupang warna merah sama kuning bisa jadi jenisnya berbeda dengan warna hitam semua. Meskipun ada polanya juga dia gitu kan. Misalnya kalau sekarang lagi trennya Avatar gitu kan, sama bebas gelap. Oh saya tahu ya, saya juga. Melihara cupang juga gitu kan. Salah satu hobinya Pak Dewa tuh. Nah, jadi itu agak susah kalau karena itu yang ditentukan oleh warnanya. Nah itu boleh pakai warna. Tapi kalau muka kita nggak pernah lihat kulitnya mau hitam mau putih ya. Rasis nanti. Rasis gitu. Ya kalau itu maksudnya nggak kayak ngefek juga gitu kan. Iya. Tapi mungkin kerutan muka ketika diteriak gitu kan, ada mangap sama ada mulut tertutup itu lebih ngefek ketimbang warna kulit ya kan. Jadi kita pakai warna kulit. Ngapain kita pakai warna? Silakan aja. Jadi untuk mempersimpel, untuk mereduce dari prosesnya juga. Kalau ada pun juga nggak ngefek, maksudnya nggak akan lihat fiturnya bukan dari situ, gitu kan. Jadi trikinya adalah ketika kita mau mencari mencari object detection ya kita sudah harus tahu kira-kira yang akan kita bedakan tuh apa sih ya. Jadi tetap harus dibantu ya ternyata komputer tuh ya. Nggak bisa kita lepas tok itu nggak bisa. Bisa katanya sekarang ada metodologi tapi lama untuk menemukannya. Mendingan kita bantu gitu kan. Kita supervise lah. Modelnya seperti ini. Kayak dulu saya pernah nih mau bikin kayak kategori jenis minuman. Ternyata saya salah kasih. Bentuknya sama, labelnya beda. Tapi saya crop bentuknya, bukan logonya. Oh, iya. Jadi nggak detek ya Pak ya? Iya terlalu kompleks. Dia lihat dulu bentuknya, baru ada logonya. Nah, bentuknya misalnya soalnya aja nih bisa nyebutkan ya. F sama C itu kan bentuknya hampir sama botolnya gitu kan. Iya. Yang beda apa sih logonya? Kenapa nggak kalian ambil logonya aja gitu, lebih simpel gitu kan? Ngerti ya alasannya? Ketimbang botolnya, karena botolnya mungkin mirip-mirip gitu kan. Pas ekstraksi itu jadi lama di trainingnya dan salah terus untuk pas lagi di testingnya. Jadi supaya lebih efisien berarti Pak ya di grayscale itu ya? Iya lebih efisien dan juga yang tadi ya kita kan juga, tujuan kita kan hanya mendeteksi raut muka. Memang itu tricky sih. Kenapa harus kayak gitu? Itu karena kita tricky juga dengan data ya istilahnya. Jadi kita juga. Soalnya takutnya kalau kita pakai warna, nanti juga dia melihat warna komputernya. Oh warna merah, kalau mangap warna merah beda dengan mangap warna biru. Lebih repot lagi nanti kasih parameternya lebih banyak lagi. Hidden feature-nya lebih jelimet lah ya Pak. Wah. Ini ada tanya lagi nih. Yang saya pahami itu berarti OpenCV ini berfungsi untuk ambil gambar wajah di foto terus model transformnya buat prediksi motion yang koneksi skala. Apa program ini secara real time
kalau dipikir berat juga kalau dipakai secara detail. Oke, ini saya coba jawab yang pertama dulu ya. Jadi, apakah untuk mengambil gambar? Iya, OpenCV adalah komputer visual. Jadi, bagaimana untuk mengambil gambar, memanipulasinya, dan memprosesnya itu menggunakan OpenCV. Jadi, tidak hanya untuk TensorFlow doang, OpenCV bisa digunakan untuk macam-macam. Untuk robotik bisa nggak? Bisa. Kan. Perlu pakai mesin learning nggak? Nggak perlu. OpenCV cuma metodologi bagaimana komputer itu bisa memanipulasi sebuah gambar visual. Gitu kan. Itu pertanyaan pertama, jawaban pertama ya kan. Kalau model TensorFlow-nya buat prediksi, ya jadi setelah kita capture, kita prediksi TensorFlow-nya. Kita prediksi gambar itu dengan TensorFlow-nya. Benar, jadi ngambilnya pakai OpenCV, dimanipulasi pakai OpenCV, di feedingnya ke si modelnya itu dengan menggunakan TensorFlow. Bisa pakai Keras, bisa pakai TensorFlow gitu kan, tergantung dari atau PyTorch sekarang udah ada gitu kan. Jadi macam-macam banyak framework yang salah satunya adalah TensorFlow ya. PyTorch sudah ada, kayak buatan Python ya gitu kan. Jadi untuk prediksi emosinya. Jadi prediksi emosinya dia mempunyai framework sendiri. Itu kalian bisa pakai. Tadi kita pakai khas itu bukan Pak? Enggak, bukan. Nah, di OpenCV itu ada bisa membantu kita untuk menentukan object detection juga ternyata. Itu dengan menggunakan hard cascade. Hard cascade metodologi untuk mesin learning juga, tetapi sudah dibaca dalam OpenCV-nya. Sehingga kalian nggak usah repot-repot membuat yang baru lagi. Oke. Kenapa? Hard cascade itu paling ringan sih. Itu kan metodenya banyak banget ya. Ada YOLO, ada Viola Jones, ada hard cascade ini untuk deteksi objek. Terus emosinya benar pakai TensorFlow, Keras ya, kita TensorFlow Keras ya, jadi metodenya TensorFlow Keras. Terus kalau dipikir rasanya berat juga, iya. Kok beratnya 9 aja kan? Emang berat, jadi untuk processing memang sangat berat. Makanya dibutuhkan CPU yang cukup ya, GPU yang cukup untuk face recognition kalau mau stream secara live. Kecuali kalau kalian mempunyai metodologi yang ibaratnya sangat canggih, lebih canggih, lebih efisien, ya silahkan gitu kan. Tapi apapun yang terjadi itu berat. Makanya nanti kayak di Raspberry Pi, nanti kita ada namanya, kalau Google tuh namanya Coral atau Movidius itu buatan Intel, itu untuk plugin Cia ya istilahnya. Atau bahkan Nvidia ngeluarin sendiri untuk IoT-nya itu namanya Jetson Nano. Jadi Nvidia mengeluarkan komputer khusus untuk mesin learning, itu namanya modelnya tipenya ada Jetson. Dan di Jetson, tipe-tipe Jetson itu ada namanya tipe nano istilahnya. Saya dulu pernah punya, saya jual karena nggak pakai dulu kan, belum sempat gue pakai gitu kan. Itu saya beli lagi gitu kan. Itu meskipun pakai TensorFlow dia ada kompleks, kenapa? Karena dia harus ikutin aturan si Nvidia ya. Tapi itu memang Nvidia sampai ngeluarin komputer khusus untuk mesin learning, kenapa? Ya karena berat. Cukup ya, memakan resource yang banyak ya. Meskipun nanti setelah hasilnya itu di training akan lebih jauh lebih ringan istilahnya. Jadi proses trainingnya berat, proses OpenCV-nya juga berat. Nanti hasil model sudah jadinya itu pas mulut itu juga lumayan sedikit agak lebih berat lah gitu. Tapi nggak berat-berat amat. Makanya si TensorFlow namanya TensorFlow Lite. Biar modelnya tadi itu agak jauh lebih ringan ketika consume misalnya. Jadi berat ya, kayak Dilan berat memang. Nah, terus ada lagi kira-kira. Jadi OpenCV dan TensorFlow itu ada dua ilmu yang berbeda. Ya kan? Kalau kita ada sih yang ahli OpenCV itu si Adrian Rosbrook. Adrian Rosbrook itu PyImage Search. Itu jagonya dia untuk visual computing. Itu kalian bisa ya. Saya bukan promosiin dia, tapi ini emang info ya. Ini memang dia master yang sangat bagus dan menyenangkan sih untuk semua coding itu bagus lah istilahnya. Jadi bisa untuk referensi kalian bisa belajar ke sana juga. Link yang free. Tapi sekali ngeluarin buku mahal banget. Bukunya nggak ada di bawah 1 juta istilahnya. Tapi memang sih ilmu mahal lah gitu kan. Dia bagus untuk visual computingnya sangat bagus ya istilahnya. Kalau dia PhD sih, jadi ya masternya di sana ya. Ini kayaknya terlalu lama ya, kita coba saya share lagi di sini. Sudah selesai belum?
Ini 234 ya. Terlalu lama lah. Ini saya stop dulu ya. Saya pakai yang sudah saya pernah train aja istilahnya ya. Saya stop dulu aja. Proses trainingnya lama ya Pak ya? Ya, sini saya lihatin di sini ini ada namanya loss akurasi. Jadi loss ini adalah gagalnya ketika dia melakukan training. Jadi semakin lama semakin berkurang. Tentunya yang paling bagus ya. Akurasinya semakin naik. Ya. Jadi kalau yang tadi pas saat training itu loss-nya harus berkurang. Akurasinya harus naik. Ketika di testing, di validasi loss, dia juga harus berkurang. Akurasinya juga harus naik. Ketika yang terjadi seperti ini misalnya nih, loss-nya turun bagus, akurasinya naik, tapi pas validasi loss-nya ini naik. Akurasinya mungkin naik dikit lah atau stagnan. Nah, itu namanya kita sebut aja adalah overfitting. Kalau validasinya loss-nya di sini naik terus, akurasinya juga stagnan atau malah juga turun gitu kan. Itu kalian ada fitting, berarti modelnya mungkin jelek kalian. Data raw-nya yang kalian untuk train itu jelek atau ada yang salah gitu kan misalkan. Yang bagus adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat trennya di sini adalah ini selalu akan turun, ini juga selalu akan turun meskipun nggak kenceng ya. Kalau nggak kenceng kayak gini berarti dibayangkan aja epochnya. Tapi secara trennya sampai di sini sampai 37 ini masih turun terus. Berarti secara modelingnya masih bagus. Yang kejadian dulu apa? Waktu saya belum pakai data image untuk dimanipulasi datanya di stretch di rotation, validation loss-nya naik. Gitu kan. Akurasinya stagnan. Kadang-kadang turun naik ngaco lagi, maksudnya stagnan ya. Ya kalau grafik kayak gini lah istilah gitu kan. Naik turun grafiknya. Nah, oh berarti ada yang salah ini gitu kan. Oh, berarti saya pas testingnya mungkin kurang variatif gitu kan. Akhirnya saya bikin pakai image data generator tadi itu saya divariasi lagi untuk testingnya seperti itu. Oh ternyata dia ngefek langsung si loss-nya turun terus. Ini dia masih ini naik turun gitu kan. Dia ada di epoch ke 39 nih. Ini mungkin dia mempelajari kategori yang berbeda, bisa jadi seperti itu. Mungkin dia belajar dulu yang happy. Ya bagus nih happy-nya. Pas angry dia gagal. Tapi ternyata yang berikutnya trennya masih turun nggak? Oh, kita masih turun kok trennya di sini. Jadi no problem. Karena saat trennya kita masih turun. Masih fine lah. Akurasinya masih naik terus. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau sudah mulai ngaco, mendingan berhentiin aja gitu kan. Kenapa? Karena percuma kalau lanjutin juga cuma buang-buang waktu kalian gitu kan. Jadi kalau mulai ngaco trainingnya, hentiin, coba evaluasi apa yang salah kira-kira, cari di forum-forum mereka baik-baik ke orang-orang kayak gini, baik-baik yang saling share gitu kan. Nah, jadi sih modelnya harus bagus, kategorinya tolong jangan terlalu noise banget, terlalu banyak banget gitu kan. Terus mirip-mirip semua tuh noise banget lah gitu kan. Ya, Makanya dia yang mana lagi ya? Enggak ada sih. Oh, udah terjadi. Tadi sudah jawab ya tadi ya. Jadi silakan sih kalau mau nanya gitu kan, atau belum ada yang ditanyakan. Nanti untuk codingannya nanti saya share di grup ya, di grup WA. Kemarin saya share semua. Terus nanti kita coba juga di saat ini. Kita coba mau sampai selesai juga kelamaan. Ini saya stop dulu ya. Masa saya masih punya untuk yang sudah saya train ya. Ya ini udah hasilnya masih ada. Ini sudah saya terakhir saya train. Saya mati dulu ya. Saya matiin. Oke, ini udah train terakhirnya saya ganti aja. Ini saya sudah pernah train. Ukurannya sekitar 10 mega deh Pak. Ini yang terakhir saya train seperti ini plotnya nih. Jadi saya 100 kali training kan. 100 kali training. Ini untuk trainnya validasi masih masuk. Ya naik terus ya kan. Iya, Pasti testing juga masih masuk, trainnya masih bagus. Ini kalau dilanjutin makin bagus. Ini baru akurasi baru 085 nih. Kalau mungkin kalau 1000 2000 akan lebih jauh lebih bagus gitu kan. Karena trennya masih oke gitu kan. Meskipun dia naik turun, trennya masih naik. Lossnya pun juga masih turun bagus gitu kan. Jadi
Jadi kalau dilanjutin masih oke gitu. Semakin lama semakin bagus tentunya ya. Oke. Terus ini setiap terakhir habis train mesti dapat ini karena tadi ya dengan fungsi yang ini nih. Ini keluar karena ada fungsi ini nih. Plot model history ini nih. Ini yang membentuk dia pakai PLT itu apa sih data? PLT itu Matplotlib. Ini memang tools khusus untuk bikin grafik ya. Paling enak kalau pakai Jupyter Notebook juga, jadi bikin grafik-grafik kayak di Excel itu cepat banget pakai namanya si Matplotlib ini istilahnya. Kayak orang pakai Jupyter Notebook lah, pasti untuk kalau mau bikin grafik. Nah, bukan hanya grafik tapi kayak step by stepnya gitu kan. Cuma saya belum sempat sih gitu kan, belum sempat bikin Jupyter Notebooknya. Mungkin ke depan nanti saya kasih Jupyter Notebooknya jadi ada komen-komennya lah di samping atas-atasnya. Saya dulu programmer sih, bukan saintifik, jadi lebih praktikal langsung ya istilahnya ya. Untuk codingan apa perlu disetting khusus? Google Colabs itu sebetulnya kalian kayak semacam dapat komputer yang bisa di remote dan di dalamnya sudah ada library atau aplikasi-aplikasi khusus untuk machine learning. Ini baru ya dari Google ya. Google punya segala-galanya emang. Iya sih. Sekarang dia bikin Colabs, jadi kita nggak usah pakai komputer-komputer yang canggih-canggih, kita bisa sewa ke Google gitu kan ya. Satunya masih gratis gitu, dan itu sudah diinstal semua sama Google. Harusnya sih enggak, tapi saya belum tahu gimana nanti dia untuk menangani OpenCV-nya ya. Saya belum pernah ekspor untuk OpenCV, tapi setahuku harusnya kalau pakai Google Colabs sudah bisa harusnya. Ya paling nggak tadi kan ada library yang kalian pakai tadi seperti TensorFlow ini, Matplotlib, NumPy, itu aja sih. Itu biasanya standar dari istilahnya ya. Jadi nggak perlu, kalian tinggal copy aja, kalian bisa running. Bedanya nanti kalau misalnya dia belum ada TensorFlow-nya aja paling nggak sih, yang ini mungkin harus diinstal. Harusnya kalau Google Colabs sudah terinstall harusnya ya. Tergantung settingan Google Colabs kalian. Harusnya sih ini paling mudah, makanya saya ambil ini kenapa ini karena paling sederhana gitu kan, nggak kompleks amat gitu istilahnya. Terus tadi saya copy tadi ya. Ini modelnya lama saya hapus dulu tadi udah saya hapus dulu. Udah ya. Saya soal gitu kan. Kurang yakin. Nah, tadi kalau misalnya tadi train, sekarang kita modelnya adalah tadi train atau display ya. Nah ini kodeknya, ini dari komputer saya nih. Saya keluar di marah dia sih Berubah gitu ya cukup bagus ya istilahnya gitu kan. Ini padahal cuma pakai model dataset yang tadi aja gitu kan yang kita berikan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari setnya di sini ya, kalau Angry itu banyak modelnya itu adalah bentuknya kayak gini nih, Angry nih. Kalau Happy itu mulutnya ada giginya kebuka. Jadi happy. Nah kita lihat dia tergantung dia belajar sesuai dengan dataset modelnya ya. Kayak kalau kita pintar-pintar lihat dataset modelnya, kita bisa tahu patternnya. Kalau saya lebih canggih gitu. Nah itu Angry itu mereka mangap gitu istilahnya gitu kan. Atau semua ada apa sih? Coba dibuka. Bisa. Ini kecil sih. Ini 64 bit emang kecil. Emang sengaja dikecilin gitu. Ya nggak terlalu berat untuk trainingnya. Jadi kita lihat dataset juga. Makanya mungkin dari sini kita bisa juga bedain wanita cantik atau cowok ganteng. Tapi gini, cowok cantik ganteng juga preferensi ya. Kita bisa jadi gantengnya lu nggak gantengnya gua gitu kan, atau cantiknya subjektif, lu subjektif kan. Yang otak adalah jelek. Absolut ya. Absolut. Ya, mungkin ini bisa gitu kan. Apakah orang ini menarik atau tidak misalnya gitu kan, bisa dengan metode ini gitu kan. Tergantung data modelnya dan kita bisa melihat fitur yang kita bisa ekstrak yang mana istilahnya. Gitu kan. Jadi ya tadi contohnya seperti ini ya, sangat simpel. Nah, dari OpenCV ini nanti kita bisa komunikasikan ke atau kita langsung running di Raspberry Pi-nya seperti itu. Ya mungkin itu kompleks lagi ya karena kita nanti harus mungkin di sesi berikutnya kita yang part 2-nya sambil kita nanti bahas lagi kalau ada pertanyaan dari yang nggak bisa codingannya sebelumnya gitu kan. Jadi mungkin ini saya mau bikinnya satu sesi tapi ternyata cukup panjang gitu kan istilahnya. Jadi
Nextnya berarti kita bakal masuk. Nah ini yang ngotakin ini hard casketnya ya, jadi bukan dari si TensorFlow-nya. TensorFlow itu cuma bisa kasih tahu ini netral atau happy dari image yang kita crop di sini nih. Ini kita crop nanti nih. Ya, nanti dia cuma tahu oh ini netral, ini labeling doang nih ya. Tapi yang bikin kotaknya ini, yang tahu muka ini adalah muka, itu adalah si OpenCV-nya. Jadi jangan balik-balik ya. Jadi si TensorFlow tidak membuat kotak mukanya, tetapi dia hanya menampilkan kalau gambar yang saat ini sedang kan berubah-ubah itu apa? Karena dia frame by frame. Cepet lebih Pak ya. Kalau misalnya pakai spek yang kentang gitu misalnya. Ya VPS bisa turun. Iya. Karena dia ada jeda untuk memprosesnya terlebih dahulu. Kayak yang data VPS ini mungkin masih 60 VPS kali ya. Jadi masih 30 VPS lah gitu kan. Masih nggak sakit-sakit banget gitu kan. Kalau di Raspberry Pi bisa cuma 5 VPS. 6 VPS gitu kan. Ya ibaratnya kalau main game mah udah kalah aja deh gitu. Ya kan lag habis lah gitu kan. Ya. Kayaknya ada yang mau nanya lagi ya. Tadi saya mau nanya nih. Screen share-nya masih baru share ya. Sorry, ini saya screen share video sini ya. Nih. Jadi ini tadi saya mau nunjukin doang nih. Jadi yang biru-biru ini bukan dari TensorFlow tapi ini dari OpenCV. Terus yang TensorFlow itu cuma dia ngelabelin aja 0, 1, 2. 0 itu happy, 1 neutral, 2 angry misalnya seperti itu. Itu nanti baru ditempel lagi sama si OpenCV-nya di atas sini. Dan itu prosesnya adalah frame per frame, sehingga kalau komputernya lambat pas lagi deteksinya juga lambat, ya nanti VPS-nya yang dikorbankan frame per second-nya ya. Orang-orang gamer mesti tahu lah VPS itu apa lah istilahnya. Jadi kalau nge-lag itu berarti VPS-nya drop. Kenapa? Karena jaringannya lemot. Sehingga informasinya datangnya telat gitu kan. Kalau di sini karena prosesnya berat sehingga dia sebelum render tertahan dulu. Jadi tertahan render lagi sehingga banyak frame yang hilang. Karena ditahan sama pas lagi render. Caranya gimana ya? Tingkatin komputernya, optimalin modelingnya. Karena sekarang ada namanya YOLO, advance, ada YOLO versi 1, versi 2 gitu kan. Terus ada single detector. Itu maksudnya apa? Itu orang berlomba-lomba untuk mencari metodologi yang paling ringan dan paling cepat dan paling akurat. Sampai sekarang masih berjalan dan siapa tahu kalian bisa menemukannya ya. Betul. Dan yang satunya ada mungkin yang bisa gitu ya. Bisa rekomendasi machine learning berbasis cloud yang kita bisa coba untuk running code ini. Kalau yang saya tahu bagus ya ada, ini saya nyebut merek lagi ya istilahnya ya. Ada Google, ya, Google Cloud Engine-nya dia ada support support untuk machine learning. Meskipun nanti caranya agak lebih ribet sih ya, dalam arti kita harus tahu settingan mereka untuk notifikinnya ya. Ada AWS, ada IBM Watson, AWS untuk machine learning juga ada. Tapi yang paling bisa di customize itu masalah cuma Google sama AWS ya. Jadi dia bisa kita customize power flow-nya si komputer itu berapa gitu istilahnya. Itu ada di dua itu sih ya, raksasa itu sih ya. Saya belum pernah deep banget ke IBM, juga ada Watson juga ada terus AI-nya gitu kan ya. Tapi saya belum pernah deep banget gitu kan. Karena ini selalu berkompetisi, mereka selalu berkompetensi ya. Oke. Lagi kira-kira yang mau nanya lagi. Jadi ini seru ya. Jadi terus kedua, apakah kedepannya ini akan oke? Jadi gini. Jujur aja. Prospek kedepannya ya. Kita dengan membuat program aja sudah menggantikan orang. Mungkin kedepannya kita akan menggantikan orang yang lebih advance ya. Berarti kita jahat ya benar ya. Kita mulai pekerjaan bukan sih. Kita bikin program orang hilang kerjaan lagi. Ngaco juga. Ngaco ya kan. Nah, prospeknya pasti sangat bagus lah, gila, efisiensi gila-gilaan gitu. Kalau bisa semua dirubah jadi kayak gini, bisa-bisa Satpam sorry aja ke security ya. Maksudnya bukan kita mau menggantikan, itu membantu pekerjaan kalian dan ya kan. Sekarang kayak gini kita bisa bikin surveillance lebih advance ya kan.
Jadi mungkin juga bisa juga itu ya, apa namanya, deteksi plat mobil. Iya, ya mungkin sekarang kayak tilang nggak usah pakai polisi lagi gitu kan, udah langsung ke rumah aja gitu kan, Otomatis nanti otomatis kedeteksi surat gitu kan, tilangnya sampai ke nggak rumah. perlu orang lagi kan, security nggak perlu orang lagi, nanti bahkan ibaratnya banyak hal-hal yang sudah diotomatisasi ya istilahnya ya. Ini menjadi dilema sudah sebenarnya. Mungkin lama-lama programmer juga lama-lama Kemarin tuh saya melihat ada orang yang bikin programming itu dengan machine learning. Jadi, aduh saya lupa videonya, nanti saya share deh. Jadi dia tinggal ngomong, tolong buatkan web page yang punya button warnanya warna biru gitu kan. Itu langsung dibuatin gitu istilahnya. Itu konyol gitu istilahnya. Oh iya serem juga. Jangan-jangan besok kita nggak dibutuhin lagi. Nggak lah, kita dibutuhin untuk mengembangkan itu kan. Jadi ya pastinya sangat bagus gitu kan. Tapi gini, sesuatu yang bagus belum tentu langsung diimplementasikan. Jadi kita harus realistis juga ya. Belum banyak orang yang paham juga untuk menggunakannya. Contohnya gini deh, tahun 2010-2008 saya tuh diketawain ketika saya membuat aplikasi di mobile. Karena dulu mobile itu cuma Nokia 3310, Java, ya, lu bayangkan, terus ada gue bilang suatu saat orang itu bikin aplikasi di mobile, terus itu orang diketawain gitu kan. Iya nggak mungkin lah, lu gila aja lu, maksudnya ini komputer, ini handphone, ya lu nggak mungkin lah gitu. Di pindahin gitu kan misalkan. Nyataannya sekarang 10 tahun kemudian itu orang ketawa kalau orang nggak pakai handphone gitu kan. Ini kameranya dari GoML langsung atau dari desktop? Ini kameranya langsung dari desktopnya ya. Ini saya masih belum laptop ini. Jadi ini kameranya dari GoML langsung dari desktop atau di capture terus lempar. Jadi gini, dari di desktop itu ada webcam. Webcamnya itu dipantau oleh OpenCV-nya, diambil informasi frame by frame-nya. Oke. Frame by frame itu langsung dimodifikasi, dibikin grayscale, terus ukurannya diperkecil 48x48, langsung dilempar ke modelnya. Tolong dong deteksiin ini tadi sesuai dengan training terakhir. Kamu kalau sebut gambar ini sebagai apa? Testing lah, dipredik bisa gitu kan. Oh, ternyata hasilnya adalah angry. Nah, itu satu frame. Itu kan di looping terus tadi ya di programnya ya. Kita coba lihat ya di screen-nya sini. Nah, ini kan looping terus nih waktu di kita ini kan, di looping terus di sini, bel terus di sini kan. Ya kan. Diambil frame by frame-nya, di capture itu, jadi kita ngambil output dari si webcam ini, input dari si webcam ini kita ambil terus itu kan, frame by frame, di looping gitu kan terus. Terus kalau ketemu wajah, tadi kan pakai Hardcast kan ketemu wajah, dilihat, dibikin grayscale, terus langsung dipredik di sini, kan? Jadi langsung gitu kan, frame by frame istilahnya. Jadi ya capture-nya ya real time ya istilahnya gitu. Jadi bukan video yang langsung, bisa sih video juga bisa. Tapi kalau di sini ada kasusnya real time, tapi ya frame by frame ya tetap ya di sini ya. Ya mungkin ya gitu sih, jadi prospeknya sangat bagus. Terus ini nanti mungkin ada sesi keduanya ya, dalam arti ini kan sudah berarti nanti ada season selanjutnya. Mau jam 4 ya, ini ada season berikutnya. Mungkin nanti ini saya akan share materi dan source code-nya, modelnya juga saya share. Nanti untuk Raspberry Pi ini juga cukup kompleks untuk menginstal OpenCV dan TensorFlow di Raspberry Pi. Yang saya punya tuh Raspberry Pi 3. Nanti saya akan berikan image-nya aja, jadi kalian tinggal burn itu ke disk ya istilahnya ya. Saya sudah instalkan, tapi sayangnya mohon maaf, saya baru punya Raspberry Pi 3. Saya nggak punya yang kedua dan yang keempat. Sehingga kalau kalian mau bikin image ya, nanti saya juga tampilkan juga cara-caranya ya. Sebenarnya lebih mudah kalau langsung burn dari image-nya saya istilahnya. Karena apa? Pertama gede, kedua kadang-kadang harus compile itu dari source-nya. Tiga, mencari-cari yang kompatibel gitu, itu tricky gitu kan istilahnya. Saya pakai Raspberry Pi kenapa? Ini IoT yang kedua yang lebih powerful daripada Arduino. Dia PC, mini PC ya gitu kan istilahnya ya. Murah, gampang akses gitu kan, dan support beberapa library-nya gitu kan. Karena mungkin secara dia pakai Ubuntu sih, pakai Ubuntu kalau nggak salah dia. Varian Ubuntu-nya jadi
lebih stabil lah ketimbang kita pakai Orange Pi atau pakai yang lain-lainnya, ada Banana Pi, ada Orange Pi gitu kan, itu lebih murah sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada library yang nggak cocok gitu. Kalau pakai Raspberry Pi relatif lebih nyaman lah untuk developernya lebih lama gitu kan. Dan disupport oleh Coral USB dan Movidius ya. Movidius itu jadi enhancer, jadi Raspberry Pi punya GPU juga, jadi kayak punya VGA card juga, namanya Movidius atau Coral ya. Saya sih belum punya ya, tapi kalau kalian punya bisa pakai itu lebih share screen. Ini saya ada share screen belum ya sini? Belum ya? Saya share screen dulu ini. Ini ada namanya Movidius Intel. Ini jadi bisa kalian tancapin ini ke komputer atau ke Raspberry Pi gitu kan, ini untuk mengenhance tadi processing hitung-hitungan pas model tadi, modeling tadi istilahnya gitu kan ya. Atau pakai kalau Google itu namanya Google Coral itu USB juga, untuk AI juga, untuk dia bisa nih kayak USB gini, dia bisa ditambahkan kayak USB juga gitu, ditambahkan. Atau kalau mau lebih serius IoT-nya yang kemudian khususkan memang untuk IoT itu Nvidia itu ngeluarin namanya Nvidia Jetson. AI IoT ya saya Jetson. Nvidia Jetson. Harganya lumayan juga ya. Harganya Jetson tuh masuk varian ya. Artinya ini kan Jetson Sapphire ini bagus. Jadi pasti yang tentu lebih mahal. Kayak motherboard lah. Yang tadi kan ini butuh GPU yang ini Jetson Nano yang paling murah nih. Ini kayak Raspberry Pi-nya istilahnya. Nah, kalau Jetson tuh banyak model-model ya kan. Jadi mau yang 100 juta juga ada. Yang ini yang versi 20 juta ada X2. Jadi banyak ya versinya ya. Banyak banget versinya. Versi namanya tipenya tipe Jetson ya istilahnya ya. Jetson. Jadi dia memang khusus untuk AI, untuk matematikanya bagus. Oke. Nah, kayaknya masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau misalkan cukup gitu ya, dan kita juga udah di akhir Ya di jam 4 ya. Nah, Jadi mohon maaf ya, di sini ya mungkin kita explain-nya mungkin ada kurang. Jadi ini gini, kita ini programmer, kita mencoba mempelajari, sama-sama kita belajar lah gitu. Maksudnya bukan expertise robot yang udah puluhan tahun prestasinya pakai mesin enggak. Gitu kan. Kita mau nggak mau programmer, nanti ujung-ujungnya ke sini juga. Karena ada kebutuhan tadi ya. Sekarang semua orang setelah chatbot pengennya voice chatbot, pengennya bisa analisis data. Dulu cuma suruh query-query untuk ngambilin data, sekarang pengen dianalisis. Ada data science, ya kan? Programming kadang-kadang bisa nggak buat seperti ini, bisa nggak buat seperti ini, bisa nggak buat seperti ini. Nah, ini nggak bisa kita hindarin lagi gitu kan. Mau nggak mau kita harus belajar. Minimal belajar menggunakan gitu. Iya betul. Kita tahu cara menggunakannya. Ya. Kita harus survival gitu kan. Semua anak-anak di Jodoh Coding kayak gitu. Jadi di Jodoh Coding kita diajarkan survival ya. Jadi apapun yang terjadi kan harus bisa. Ada caranya belajar sistemnya gimana sampai nanti expert tuh ya jam terbang. Nah, tapi kita di sini kita kasih shortcut ya, Pak ya. Kita kasih shortcut, kita kasih pengalaman lah. Karena yang paling mahal itu pengalaman. Gitu. Bagaimana kita sudah pelatih-pelatih itu udah makan asam garam lah gitu kan istilahnya kan. Jadi bisa. Jadi enaknya programmer itu karena sudah tersusun otaknya secara logik ya, secara tersusun dengan rapi. Itu dia mau kemana aja harusnya bisa. Kayak saya berternak cupang juga bisa gitu karena saya pelajarin dulu strukturnya kayak gimana sih. Algoritmanya jadi saya nggak suka katanya gitu kan. Oke, gue udah tahu kayak gini. Alasannya kenapa? Gitu kan. Jadi ya mungkin dari situ lah gue belajar baca-baca artikel-artikel, baca-baca skripsi orang PB gitu misalnya. Iseng banget. Programmer emang gitu iseng gitu kan istilahnya. Tapi itulah kalau kalian nggak seperti itu kalian bukan programmer berarti gitu kan. Programmer kan karena harus update informasi, harus update teknologi, ilmunya harus update terus gitu. Jadi di Jodoh Coding ya kita bantu dalam arti ya kita kadang-kadang pelatih kan sudah
tahunan juga ya untuk ngajar, untuk bekerja di programmer itu programmer ada tahunan juga gitu kan, sehingga sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa sih. Jadi bukan hanya teori tapi praktikalnya seperti apa. Jadi nanti jangan salah kalau tolong dong lu bikinin gua pengen CCTV-nya dilengkapi dengan face recognition gitu. Kita nggak usah stres gitu kan. Tenang, kita nge-action ya. Mati lah. Aneh-aneh aja gitu. Tapi kita tenang aja, kita coba lihat codingan orang, kita coba mempelajari, kita coba melihat sektorisasinya kayak gimana, flow-nya seperti apa. Itu ilmu baru gitu kan. Ya, kalau saya bilang sih cukup menarik ya kayak gitu. Sangat menarik ya, dan itu namanya teknologi nggak akan bisa kita hindari, nggak akan bisa kita coba kabur darinya gitu. Itu pasti akan mendatangin kita dari masa. Itu aja sih dari saya. Jadi di sini mudah-mudahan membuka mata kalian ya. Jadi dari ibaratnya mata kita semua kalau teknologi udah sampai sejauh ini loh. Betul. Sudah ada apa namanya? Sudah ada mau nanya dalam konteks yang dibilang kayak ML crypto trading, semua saya buat otomatis crypto trading semua belum pakai ML. Oke. Trading itu nggak ada buat untuk Bitcoin itu tidak ada hubungannya untuk ML. ML adalah bagaimana suatu komputer belajar sesuatu yang baru. Sedangkan kalau trading itu namanya kriptografi. Bagaimana kalian bisa membuat data itu secure, terdistribusi dengan baik dan secure. Itu ada di kunci security lah, kriptografinya gitu. Jadi dia menggunakan hash, yang hash ini bisa hanya diakui oleh yang mempunyai key kunci-kuncinya, misalnya seperti itu kan. Jadi itu lebih ke hukum kriptografi. Saya nggak tahu, mungkin suatu saat nanti ada yang bisa menggabungkan antara ML ini dengan kriptografi ya. Tapi sejauh ini sih saya belum melihat ke arah sana, gitu kan. Karena Bitcoin mining itu adalah konsep kriptografi dan bagaimana caranya data itu saling tersebar dan berkomunikasi. Bitcoin itu kan judul salah satu dari blockchain. Blockchainnya ini soal blockchainnya ini yang penting dari IT ya. Bitcoin adalah produknya. Yang isu-isunya nanti bank-bank kita juga akan menerapkan sistem blockchain ini karena sistemnya lebih terdistribusi, lebih secure, lebih cepat. Katanya saya juga belum sure 100% karena ini juga teknologi baru ya istilahnya ya. Tapi harus coba juga gitu kan. Kalau Bitcoin adalah produknya, dia menciptakan suatu digital currency yang semua berdasarkan dari suatu algoritma yang menghasilkan nilai-nilai yang terima lah, kayak seperti itu gitu kan, yang selalu unik dan diakui gitu kan istilahnya. Dan sebetulnya mining istilahnya. Kalau untuk prediksi harga line dan buy, ini untuk prediksi harganya ya, iya bisa. Gini, bisa tapi ingat modeling, dalam bentukan modeling itu faktornya banyak. Faktornya banyak dalam arti apa? Maksudnya gini, apakah semua dari tren yang kita lihat naik turun itu bisa kita lihat ke depannya? Kita jangan lupa, misalnya gini, ini ada yang kasus menarik ya tentang salah satu minuman ionik di Indonesia. Ini biasanya yang bermain itu orang-orang data science ya. Dia bisa melihat bisnis, dia bisa melihat bisnis, bisa melihat apa sih yang pengen informasi itu diambil gitu kan. Contohnya adalah minuman ionasif ini kok bulan Agustus naik ya, bulan September musim dingin turun. Yang dilihat pertama adalah penjualannya dulu, apakah marketingnya, salesnya, lihat dari data-datanya gitu kan. Ini kerennya data science ya. Ini data science itu satu ilmu baru lagi nih. Harus ini nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut ya soal data science ini. Ini menarik gitu kan. Dia memakai teknologinya, tetapi dia mempunyai sub bidang sendiri. Makanya tadi kalau misalnya tadi ML itu ya menggunakan ML, tapi nanti ada ilmu di belakangnya lagi istilahnya. Dan modelingnya pun nanti juga ada ilmunya lagi. Sehingga kita bisa prediksi apakah harga Bitcoin ini naik turun itu real atau enggak gitu kan. Contohnya kita lihat soal minuman ionisasi tadi ya. Oh ternyata ada yang iseng menyerasikan, maksudnya melaraskan antara suhu dengan penjualan. Konyol kan gitu kan. Ternyata semakin naik suhu dia penjualan semakin bagus. Berarti suhu mempengaruhi penjualan. Ngerti ya maksudnya? Iya. Nah itu baru satu parameter. Parameter yang lainnya ada nggak? Nah,
semua model ini semakin mau akurat ya, semakin harus ada poin-poinnya ini gitu kan. Secara analitika maka semakin akurat. Jadi tergantung modelingnya ya, bagaimana cara kita modelingnya sehingga prediksi kita semakin akurasi. Prediksi adalah prediksi. Kita gagal karena banyak banget faktor X-nya. Maksudnya faktor X itu apa sih? Faktor yang tidak kita ketahui gitu kan istilahnya. Bisa nggak? Bisa, tapi nggak semudah itu istilahnya. Butuh tadi ya, butuh berbagai macam bentuk parameter sehingga menggunakan prediksi itu akan semakin bagus. Gitu. Kecuali kalau jangan prediksi lah, misalnya trendingnya itu mungkin bisa ya lebih tapi itu kan hanya contohnya kan kayak kemarin prediksi SARS turun bulan Juli gitu kan. Loh, kok nggak turun sampai sekarang gitu kan? Apakah salah machine learning-nya? Enggak. Sekarang gini, modelingnya gitu kan. Modelingnya ngambil dari mana gitu kan. Terus behavior-nya, orang-orang seperti apa. Terus, iya banyak tuh. Orang Indonesia kan nekat-nekat semua. Iya kan gitu kan. Itu lagi cuek. Oh, cuacanya. Oh, ini ya banyak banget kan. Orang Indonesia mungkin jarang keluar, tetapi secara orangnya lebih cuek-cuek, lebih nggak disiplin. Oh, secara ininya misalnya, tapi lebih kuat tahan tubuhnya. Banyak parameternya. Sehingga prediksi itu akan berlaku pada satu kesimpulan yang nggak bisa. Ya khusus itu doang. Satu itu seperti mungkin trading juga gitu ya. Trading kan menurut Masnya itu tadi kita maksudnya untuk prediksi harga buy sama sell kan itu juga ada faktor X-nya gitu. Kalau perang itu ya kita nggak tahu. Kita bisa prediksi itu, tapi tadi soal akurasinya tadi tergantung kalian modelnya seperti apa. Jadi sama lah kayak kita prediksi SARS mana, rasa Juli sesuai nih atau wah ada yang tahun 2021 gitu ini. Takutin juga gitu kan ya, kita nggak tahu. Semakin modelnya semakin banyak dapat informasinya dan semakin akurat informasinya ya semakin bagus untuk modelannya. Itu sih. Jadi bukan berarti kita jadi dukun semua ya dalam belajar ML ya. Kita tetap ada namanya data yang kita big data lah istilahnya harus kita terangkan lah. Gitu. Jadi kita bukan menjadi magician ya, tapi kita tetap science lah. Dan programmer adalah engineer. Kadang-kadang kita nggak sempat untuk mendalami science-nya, tapi kita harus bisa implementasinya. Science engineer agak sama, agak beda. Oke ya, mungkin itu aja sih. Mohon maaf kalau kurang-kurangnya, gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Masih banyak banget soalnya tentang soal data science, gitu kan. Triknya pasti data science apakah statistik atau bukan sih? Apakah statistik itu salah satu topik yang menarik juga sih. Iya gitu kan. Itu bukan sih gitu kan. Atau bisa dia. Atau nama baru statistik gitu kan. Itu banyak meme-memenya gitu kan. Oh, pasti bukan topiknya statistik gitu kan. Apakah statistik itu banyak ya. Jadi tapi nggak bisa juga dibilang statistik. Nah, apa sih sebuah data science sebenarnya? Jadi ini juga suatu tren yang sedang booming gitu kan. Selain dari tadi AI dan lain-lain, itu salah satu sumbernya adalah data science. Oke. Nah, kita udah di penghujung acara nih ya Pak. Nah, buat bagi kalian nanti yang mau lihat rekaman ulangnya, kita nanti bakal upload ke YouTube ya Pak? Iya, kita upload itu. Nanti bakal kita upload YouTube. Sebenarnya kita juga sekarang lagi live di Facebook dan di WA. Di Instagram. Jadi mungkin bisa lihat juga dari ulangannya di Facebook kita juga recording ya, atau Instagram kita juga recording. Kayaknya itu satu juga nanti kalau. Iya, nanti kita lihat. Karena ini kita tayang perdana di IG sama di Facebook ya. Jadi gitu, nanti kita bisa lihat. Nah, thank you semuanya yang udah ngikutin kita dari awal. 2 jam kita ini kayaknya masih kurang gitu ya untuk ngikutin. Tapi ya paling nggak kalian dapat konsepnya. Nah, bisa diterapin lagi di tempat masing-masing. Oke, thank you Pak. Oke, jangan menyerah sama ilmu ya, selalu mencari dan selalu menjadi juara. Yes. Jadi, seperti motor kita ya. Sudah juara ya. Salam juara. Juara. Ya kan, jadi kita selalu harus jadi selalu juara. Jangan nyerah lah. Susah, tapi kita selama ilmu baru harus keep explore karena kita memang di dunia itu istilahnya. Dunia itu adalah dunia yang selalu mengeksplor hal yang baru. Kita nggak pernah jadi sesuatu yang paling pintar ya Pak ya. Iya, selalu belajar terus itu capeknya orang IT. Tapi menyenangkan. Oke, situ aja sih. Terus kalau mau tanya-tanya soal juara coding juga bisa, nanti ada kontaknya. Kan kita juga nanti ada pelatihannya, baik basic untuk kita langsung ke kantoran, jadi langsung ada
kita ada kayak pendapatan ya, maksudnya ada yang versi bayar, ada yang versi langsung beasiswa, ada yang langsung pendapatan juga gitu kan istilahnya kan. Yang beasiswa free dan untuk biaya apapun gitu kan. Yang berbayar biasanya kita juga ada apa sih, tutorial yang ibaratnya yang tadi yang agak susah ya istilah gitu kan ya. Jadi kalau basic banget gitu kan istilahnya kan. Atau yang basic juga ada yang berbayar juga silakan gitu kalau mau gitu. Tapi kita ada juga langsung pendapatan pekerjaannya. Jadi kita bisa langsung pendapatan pekerjaan. Jadi juga banyak lah. Nanti kita bisa ibaratnya. Terus jangan lupa selalu Instagram di follow. Kadang-kadang kemarin tuh saya ngadain lomba tapi nggak ada ikutan gitu kan. Jadi hadiahnya kita tumpuk nih. Nanti hadiah kan lebih bagus lagi. Tolong follow Instagramnya. Terus coba post karya-karya kalian yang berhubungan dengan AI seperti dan lain-lainnya di Instagram kita gitu. Atau mungkin apapun tentang teknologi atau mungkin kalian mau punya meme di postnya kalian tapi tag kita ya, biar kita bisa lihat gitu kan. Kita pengen tahu kalian ini ibaratnya sudah sejauh mana sih belajar gitu kan. Kita penasaran juga gitu kan. Jadi kita kan lagi. Jadi tolong di show karya kalian dengan men-tag hashtag kita. Nanti kita akan kita lihat yang terbaik menjadi pemenang dan itu akan mendapat hadiah dari Jura Coding istilahnya gitu kan. Dan jangan lupa tentunya yang ikut lomba harus follow Instagram kita ya. Follow dulu ya. Jadi kita ada coba kalian bikin Instastory @juaracoding, nanti di tag ke @juaracoding. Nanti kita bakal pilih dari yang yang tag kita itu. Dan kesempatan salesnya menang berapa saat statistik? Jangan ngikutin yang kemarin gitu ya. Siapa tahu sekarang bisa lolos. Karena kayak gitu kan. Bisa jadi. Jadi karena kemarin ini belum ada yang ikut. Ya mungkin masih ragu-ragu kali ini bener nggak sih. Bener. Apa perlu kita tunjukin loh alatnya? Tapi hadiahnya buat tunjukin sekarang tuh, kalau tunjukin sekarang tuh belum semua sih. Orang mau semua gitu kan. Soalnya hadiahnya sih nggak banyak gitu kan, 1-2 tapi bagus. Ya, kita tunggu ya, siapa tahu nanti kalian menang dan kayaknya sih kansnya menang tinggi gitu istilahnya kan. Nah, kita ibaratnya jarang yang ikutin kemarin perlombaan secara statistik. Iya, secara statistik. Mentang-mentang data science gitu ya. Probabilitasnya makin tinggi. Makin tinggi. Oke, itu aja sih. Oke, semuanya ya, semuanya thank you. Mudah-mudahan sukses. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, kalau ada yang benar ya dari atas dari Allah, kalau yang salah ya dari kita. Mudah-mudahan kita akan selalu perbaikin. Terima kasih semua sudah ngikutin. Kita akan ketemu lagi. Salam para juara. Saya